mencoba untuk masuk. Apa kabar Pak Malik? Alhamdulillah sehat. Mbak Tari gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, cuma hari ini mendadak traveling ya, jadi sedikit rada capek. Oh gitu, tugas ya? Pak Malik di rumah atau di kantor? Oh, memang masih bekerja di rumah ya Pak ya? Karena sekarang ada live kayak begini kayaknya lebih nyaman di Mhm. rumah ya, daripada bawa-bawa ring Hmm. light ke kantor kan. Oke oke. Soalnya biasanya kalau di kantor ada aja ya Pak. Wah Pak Malik kayaknya Ada lagi aja sendirian benar. nih. Minta tanda tangan lah, inilah itulah. Oke, kalau gitu mungkin langsung kita mulai aja ya Pak Malik ya. Aku mau ngucapin selamat datang untuk teman-teman yang udah join ke obrolan HR kali ini. Kalau kemarin kita live-nya dari LinkedIn, sekarang kita akan live-nya dari Zoom. Waktunya juga lebih panjang, 2 jam. Jadi teman-teman yang mungkin kemarin sempat ikut di LinkedIn live dan pertanyaan tidak terjawab, bisa tanyakan lagi nih ke Pak Malik. Karena untuk peserta kali ini akan lebih deep ya Pak. Nanti mungkin dari Pak Malik juga akan berbagi tips gimana sih caranya perusahaan melalui performance improvement plan yang biasanya HR-HR tuh lagi pada bingung juga nih, next step-nya apa ya, udah dapet nih mid-year score-nya, next-nya seperti apa, atau bahkan teman-teman HR yang baru kepikiran, kayaknya sekarang PIP sering digunakan nih di beberapa company, gimana sih caranya bikin PIP supaya efektif di perusahaannya. Mungkin sebelum kita mulai, boleh Pak Malik perkenalan diri terlebih dahulu, siapa tahu hari ini ada teman-teman yang belum kenal Pak Malik nih, yang join hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gaji Gesa, obrolan HR, meningkatkan performance karyawan dan perusahaan melalui PIP ya. Sekarang caranya meningkatkan performa. Oke, nama saya Abdul Malik Berges, biasa dipanggil Malik atau Pak Malik, kadang-kadang Mr. Malik ya, tergantung. Karena kalau di kelas, kadang-kadang kalau misalkan materinya itu full bahasa Inggris, jadi kadang-kadang suka dipanggil Mister ya. Untuk perjalanan karir saya itu dimulai dari bidang training and development, seperti yang kemarin juga sudah saya share. Jadi dari training development ini memang saya passionnya emang ngajar. Jadi dari lulus SMA bahkan ya, dari lulus SMA saya sudah mengajar. Kemudian ketika saya kuliah, saya pernah mengajar juga untuk paket paket C ya. Jadi orang-orang yang ngambil ujian untuk penyetaraan lulus SMA itu waktu itu di kampus. Ketika lulus pun mau lulus pun ngajar lagi di beberapa lembaga pendidikan ya, lembaga kursus. Setelah lulus kuliah saya masih ngajar, lulus S2 ngajar dan ternyata ngajar itu ada profesinya gitu loh. Jadi teman saya yang bilang bahwa oh ternyata kalau yang ngajar, jadi guru tuh sebetulnya nggak hanya berada di sekolah atau lembaga pendidikan aja, tapi ketika mereka berada di perusahaan itu dikenal dengan nama trainer. Nah, jadi saya memulai karir saya menjadi seorang trainer di tahun 2018 sampai akhirnya diberikan kesempatan untuk berkembang, ya. Ini meningkatkan performa saya waktu itu, masih relate ya. Untuk mengambil beberapa sertifikasi dari mulai rekrutmen, ya training, ya, dan hingga saat ini untuk HR management saya juga udah ada sertifikatnya yang akhirnya menjadikan saya berada di posisi manajemen level saat ini di perusahaan saya yang sekarang, yaitu direct report langsung ke CEO gitu. Saya membawahi beberapa unit ya, beberapa unit ada general affair. General affair tuh banyak, dari mulai resepsionis, dari mulai kebutuhan kantor, driver, dan lain sebagainya, messenger, ya, dispatcher, kemudian ada bidang HR-nya sendiri, operation, itu ada HR system yang kita gunakan, kemudian ada OD atau Organizational Development, kemudian ada internal communication, dan ada training development. Ya, jadi memang nggak terlalu banyak karyawannya, tapi ada beberapa unit-unit kecil di bawah uh, supervision saya gitu. Yang sampai sekarang, alhamdulillah, ketika sudah beberapa tahun ya berjalan ya, peer saya termasuk juga orang-orang yang bekerja dengan saya, mereka bisa dibilang bisa dikatakan experience ya. Jadi ada
5 nih, ada 5 tahun. Jadi tahun pertama dan tahun kedua itu dikenal dengan kata experience. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau lowongan kerja ada permintaannya tuh, misalnya pengalaman sekian. Nah, itu biasanya yang dibutuhkan adalah experience. Nah, biasanya fresh graduate akan berat nih untuk apply di posisi ini. Nah, tahun ketiga dan tahun keempat itu dikenal dengan kata spesialis. Nah, kalau misalnya saya posisinya training aja, tapi saya udah betul-betul mantep banget nih di sini, saya udah paham banget. Nah, ini spesialis di tahun ketiga dan tahun keempat. Kadang posisinya staff, tapi permintaannya spesialis. Nah, biasanya gajinya lain sendiri tuh. Dia beda, biasa lebih tinggi. Nah, yang kelima adalah expert. Jadi kalau misalnya kita udah 5 tahun minimal ya, minimal 5 tahun itu kita menjadi expert. Nah, kalau 10 tahun ke atas dan lain sebagainya, itu kita bisa ke strategic, bisa ke makin apa namanya makin strategis posisinya. Tapi kalau 5 tahun pertama ini cukup krusial. Jadi teman-teman boleh aja sih pindah-pindah posisi, tapi kalau misalkan ada di satu bidang yang sama untuk dalam kurun waktu tertentu dan ada rencana untuk mengembangkan diri, menurut saya sih bagusnya sih kita kembangin di 5 tahun pertama ini gitu. Jangan bosenan gitu terhadap karir. Wah, jadi panjang nih saya. Nggak apa-apa, Pak Malik kan berbagi cerita. Oke Pak Malik, jadi kalau misalkan dari cerita singkatnya Pak Malik ya, ini pasti orang penasaran nih, kira-kira Pak Malik umur berapa ya? Rahasia teman-teman ya, tapi aku bisa bocorin kalau Pak Malik masih muda. Jadi dengan usia yang masih muda ini, dia udah punya banyak banget pengalaman. Jadi monggo silakan nanti kita apa namanya banyak ngobrol di sini ya, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Malik untuk perkenalan singkatnya. Ke teman-teman HR seperti yang tadi aku udah sebutkan di acara awal ini, obrolan HR kali ini akan membahas seputar meningkatkan performa karyawan dan perusahaan melalui Performance Improvement Plan atau biasa disebut PIP. Setelah sesi pemaparan, kita akan ada ngobrol-ngobrol dengan Pak Malik dan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman HR yang mau bertanya. Mungkin kalau misalkan udah kepikiran mau tanya apa, boleh langsung klik aja di kolom komen biar nggak lupa pertanyaannya. Terus nanti akan kita sampaikan dan kita obrolin. Atau misalkan mungkin biar interaktif, kalau mau nanya langsung juga boleh kali ya Pak Malik ya? Biar dua arah nih. Boleh Boleh sekali. ya, oke. Bahkan sekarang kalau mau ada yang nanya misalnya, Oh, belum dong Pak, baru belum ya? mulai. Terlalu Yang ada semangat jadinya nih. belum ada pemaparan, kita jadi bincang-bincang aja nih. Yes. Oke, kalau gitu Pak Malik boleh silakan dimulai untuk presentasinya. Oke, thank you Mbak Tari. Oke, apakah sudah jelas? Ya, sepertinya sudah lumayan jelas ya. Oke, di sini saya akan mulai dengan sebuah checklist ya, bagaimana kita mengembangkan PIP atau Performance Improvement Plan. Yang pertama, kita harus menentukan apakah PIP itu dibutuhkan atau enggak. Ya, jadi rata-rata mau itu program rekrutmen, mau itu program training, selalu pertanyaannya adalah kebutuhan ya. Kalau bidang training dikenal dengan TNA istilahnya, Training Needs Analysis. Kenapa? Karena apakah itu yang dibutuhkan? Apakah PIP yang benar-benar dibutuhkan? Atau seperti yang saya bahas kemarin, ternyata bukan PIP yang dibutuhkan, tapi hal lainnya. Karena hal-hal yang terjadi dalam dunia kantor dan dunia karir itu kadang tidak melulu hitam dan putih, kadang-kadang abu-abu begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah si karyawan ini bernilai atau tidak? Artinya apa? Artinya ini dua arah ya, bernilai baik dari sisi perusahaan yang mendapatkan benefit dari karyawan maupun karyawannya juga mendapatkan benefit atas kerja yang dia kerjakan begitu. So is the employee valued? Jadi kalau misalnya ada karyawan yang udah ogah-ogahan, ada karyawan yang memang diri sendirinya memang udah kayaknya emang udah nggak semangat ya berangkat ke kantor juga. Kalau udah mau hari Senin, hari Minggu itu sore, aduh udah kebayang deh bakal masuk kantor. Dan hari Senin itu berangkat ke kantor kayak zombie jalannya ya. Jadi itu
Kalau misalkan seperti itu, kemudian di kantornya pun mereka bekerja kurang motivasinya, kemudian ketika bekerja juga males-malesan. Nah, berarti pertanyaan ini sebenarnya sudah bisa dijawab gitu. Sebenarnya valued nggak sih karyawan tersebut? Ya, itu cara menentukan PIP. Pertanyaan kedua adalah apakah permasalahan kinerja ini bisa terselesaikan atau tidak? Jadi kita bisa tahu dari perilaku ya, dari perilaku dan dari kinerja. Nanti kita akan ada penjelasan sedikit nih tentang behavior ya. Saya tambahkan di sini materinya karena ini sangat relate. Yang ketiga adalah apakah hasilnya nanti akan positif gitu. Jadi ini balik lagi kepada motivasi untuk dilakukannya PIP. Yang kedua, kita harus melibatkan karyawan. Saya juga sampaikan kemarin bahwa karyawan di sini bukan hanya level staff saja, tapi supervisor, manager, maupun level yang tertinggi ya, direktur, bahkan presiden direktur pun, CEO pun sebetulnya adalah seorang karyawan. Ya, jadi karyawan ini harus dilibatkan. Karena apa? Karena demi output yang baik gitu. Kemudian kita harus membuat draftnya. Jangan khawatir, hari ini kita akan mencoba membuat draftnya. Saya sudah buatkan draft yang kosong, nanti kita akan sama-sama isi ya. Kemudian di sini draft ini adalah dokumentasi seperti yang saya sampaikan juga kemarin, PIP di sini adalah dokumentasi ya, dokumentasi yang nantinya akan sangat berguna untuk proses legal, compliance, untuk audit. Jadi kita harus memiliki file dokumentasi PIP tersebut. Yang berikutnya adalah kita harus mencari kebutuhannya ya, kebutuhan apa sih yang dibutuhkan, bentuk dukungan seperti apa yang dibutuhkan. Apakah melalui training? Belum tentu. Apakah mentoring? Ya, apakah coaching? Apakah sertifikasi misalnya? Kita tidak pernah tahu karena PIP sendiri bersifat unik. Yang seperti saya sampaikan kemarin, unik di sini adalah nggak ada satupun program PIP yang bisa diterapkan ke semua karyawan. Oke, satu karyawan berbeda dengan karyawan lainnya. Dan yang berikutnya adalah harus jelas ya, spesifik deadline menggunakan SMART goals. Ini nyambung ke SMART goals. Oke, apa itu SMART goals? Specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Saya jelaskan satu-satu di sini. Spesifik. Kalau misalkan kebutuhan karyawan, kebutuhan penambahan karyawan dari awal karyawannya datang, kemudian dia bekerja, dan tidak diinformasikan kepada karyawan tersebut apa kebutuhannya secara spesifik. Misal, contoh, seorang direktur, ya, ketika dia sudah banyak kerjaannya, dia mengatakan, sepertinya saya membutuhkan seorang asisten deh. Asisten ini yang bisa bantuin saya. Ketika ditanya, oke, Bapak membutuhkan seorang asisten yang dapat membantu Bapak. Asisten yang seperti apa? Ya asisten aja yang bisa membantu saya dalam bekerja sehari-hari. Asisten aja, itu seperti apa gitu. Nah, ini nggak smart. Ini nggak smart ya. Jadi kalau membutuhkan karyawan terus bilang cuma asisten aja, bantu aja, kerja aja. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak spesifik. Jadi tidak menjawab pertanyaan si spesifik tadi. Sedangkan spesifik itu pertanyaannya what is the goal? Ya, apa tujuannya? Kemudian detailnya seperti apa? Kemudian apa yang ingin dicapai? Siapa saja yang terlibat? Di mana? Ya, di mana? Kemudian apa resource yang ada yang bisa digunakan? Gitu. Nah, itu pertanyaan spesifik itu kalau misalnya tadi jawabannya adalah cuma butuh asisten aja, cuma bantuin aja, cuma kerja aja, berarti nggak memenuhi syarat si spesifik ini.
Kemudian yang measurable. Measurable adalah yang bisa dihitung. Ya, kalau misalkan kita menentukan sebuah target yang tidak bisa dihitung, bagaimana kita bisa mengukur apakah kita berhasil atau tidak. Contoh, misalnya sebuah perusahaan, ya, sebuah perusahaan itu dia memiliki target, misalnya restoran katakanlah, target satu hari dia harus memproduksi 1000, misalnya 1000 ekor ayam panggang misalnya, atau 1000 ekor ayam bakar. Nah, ini adalah measurable. Gimana cara ngukurnya? Kalau misalnya eh, sebulan ya, misalnya sebulan tinggal dikalikan kan. Kalau misalnya per harinya 1000 ekor, misalnya sebulan berarti kan dia 30.000 ekor, ya kan? Nah, itu cara kita mengukurnya gampang. Jadi nanti tiap bulan apakah 30.000 ekor atau tidak. Kalau 20.000 ekor atau 25.000 ekor misalnya per bulan, berarti tidak tercapai. Jadi kalau misalkan ditanya seorang owner restoran, Pak, apa tujuan Bapak, eh, apa goals bisnis dari Bapak memiliki restoran ini? Oh, saya pengen restoran saya rame. Saya pengen orang banyak makan di sini. Nah, pengen rame, pengen banyak orang yang makan di sini. Apakah measurable? Tidak. Ya, tidak bisa dihitung gitu. Tapi kalau misalkan ditetapkan angkanya, itu bisa. Begitupun dengan PIP. Ya, kalau misalkan PIP targetnya saya pengen anak buah saya kerja lebih benar misalnya. Nah, itu lebih benar tuh apa gitu loh. Karena nggak ada tolak ukurnya. Makanya jangan heran kalau misalkan bawahan-bawahan pada bingung. Kalau atasannya meminta sesuatu tapi general. Tapi secara umum. Dia nggak spesifik. Nggak measurable, dan nggak attainable. Misalnya, attainable itu bisa tercapai nggak? Gitu. Bisa tercapai nggak? Misalnya, proses administrasi sebuah perusahaan memerlukan waktu 3 hari kerja. Ya, 3 hari kerja ini sudah melibatkan departemen finance, sudah melibatkan departemen operation. Dari berkas masuk sampai keluar itu prosesnya memang 3 hari. Nah, kalau misalkan bosnya minta atau atasannya minta untuk proses 3 hari ini saya nggak mau, saya maunya 15 menit misalnya. Nah, apakah attainable? Tentu tidak. Ya. Jadi kalau teman-teman memiliki atasan atau bos yang misalkan nggak make sense kalau ngasih deadline, ngasih tugas, ngasih kerjaan, bilang Pak, tolong dong yang smart. Kalau berani ya. Tapi ini ada teorinya. PIP juga harus smart, harus attainable, harus bisa terukur gitu. Mungkin nggak bisa terukur dari 3 hari kerja menjadi 1 jam misalnya, bahkan atau 10 menit misalnya. Ya, jadi harus make sense. Kemudian relevan. Apakah relevan dengan pekerjaan yang kita kerjakan sehari-hari? Misalnya seorang sekretaris ya yang bekerja untuk seorang direktur, biasanya seorang sekretaris itu bekerja dengan jam kerja tentunya ya. Tapi kadang-kadang jam waktu kerjanya itu suka lebih ya, suka ekstra. Karena kadang-kadang kalau direktur bertemu dengan beberapa koleganya, beberapa rekan bisnisnya, kadang-kadang sampai malam hari gitu, sampai malam hari. Nah, biasanya kalau kerja extra hours itu memang kan diperlukan ya. Memang kita harus mensupport juga agenda perusahaan, karena walaupun itu sekedar makan atau apa, tapi biasanya bisa menghasilkan bisnis dari situ. Kita bisa networking, kita bertemu dengan relasi dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalkan ada permintaan lain selain dari menemani makan, ya berarti nggak relevan lagi. Mungkin teman-teman paham nih maksudnya ya seperti apa. Itu tidak relevan dengan pekerjaan yang dikerjakan. Atau misalnya minta eh, karyawan misalnya dengan posisi administrasi tapi diminta untuk bikin poster misalnya, sedangkan bikin poster tuh biasanya kerjaan anak-anak desain atau marketing. Nah, itu
Jadi tuntutan-tuntutan yang di luar dari pekerjaan kita sehari-hari, di luar dari job description kita, harusnya itu tidak relevan. Ya. Kemudian time bound, kita harus ada waktunya nih, harus dibatasi dengan waktu. Kalau misalkan kita tidak membatasi hal tersebut dengan waktu, maka nanti akan ada perdebatan. Kenapa belum selesai? Nah, oleh karena itu biasanya pekerjaan itu ada deadline-nya kan. Tolong selesaikan hari ini, tolong selesaikan besok, tolong selesaikan 1 minggu lagi. Nah, itu adalah time bound-nya. Nah, itu yang harus dipegang erat. Nah, bagaimana untuk membela diri? Ya, membela diri, apakah saya tuh sebetulnya layak nggak sih saya masuk PIP? Kok saya ngerasa saya sudah mengerjakan pekerjaan dengan baik, saya nggak masalah dengan pekerjaan sehari-hari saya. Jangan khawatir, sekarang udah ada smart, ya, sudah ada smart. Ini yang udah saya kasih tahu, spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Apakah ada bukti-bukti tertulis? Apakah ada bukti-bukti bahwa misalnya kita pekerjaannya nggak tercapai, ya, atau kita di luar dari batas waktu yang diminta 1 minggu kita ngerjainnya 2 minggu, atau diminta 7 hari kita mengerjakannya 8 hari pun itu sudah lewat dari deadline ya. Kalau terus-terusan itu bisa jadi isu juga. Alright, jadi it has to be smart ya, dan konsep smart ini banyak digunakan untuk seperti performance management ya, kemudian untuk program training ya, program KPI dan lain sebagainya itu harus smart. Kemudian kita lihat di sini bagaimana caranya. Ini masih teori ya. Ini masih teori, setelah ini kita akan praktis. Yang pertama, kita harus melis ya, gap dari performance si karyawan. Kita kasih tahu, kita highlight area-area yang kinerjanya itu butuh perbaikan, ya, butuh improvement, butuh pengembangan. Kayak misalnya absen yang bermasalah, ya, dulu pernah ada case orang ini kreatif, ya, orang ini kreatif dan menurut saya termasuk karyawan dengan tingkat kreativitas di atas rata-rata. Tingkat kreativitas di atas rata-rata, dia diberikan tugas, tapi biasanya orang-orang kreatif ya, biasanya itu otak otak kanan ya, biasanya language, creativity. Nah, orang itu biasanya mereka tidak suka dengan pattern, tidak suka dengan pola, tidak suka dengan sesuatu yang terstruktur, tidak kurang akrab dengan kedisiplinan gitu. Jadi biasanya kalau ada penetapan ya atau aturan-aturan baku dari perusahaan, biasanya mereka nggak bisa nih dengan aturan-aturan tersebut ya. Biasanya mereka karena bekerja dengan kreativitas, dengan ide-ide mereka bekerjanya. Jadi suatu hari kita sudah mendapatkan data nih ya, kita dapat data bahwa ternyata absensi karyawan ini bermasalah. Dari 1 tahun itu, dari kurang lebih 200 sekian hari kerja, mungkin bisa dikatakan 100-nya tuh terlambat gitu. Jadi 50% kehadirannya terlambat. Tapi pekerjaannya bagus, pekerjaannya baik. Nah, ini kan jadi, wah gimana ya gitu, karena hasilnya baik. Nah, nanti kalau misalkan di level manajemen, kita kembalikan lagi. Apa atau bagaimana manajemen ingin menentukan. Nah, biasanya seorang leader atau seorang pemimpin, ya. Oke, saya bacakan dulu di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, ya, atau kolom Q&A. Oke, thank you. Oke, jadi kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi ada tipe-tipe leader yang dia itu proses oriented atau result oriented. Nah, kalau misalkan kebetulan kita dapat leader yang proses oriented, maka dia pedulinya terhadap struktur pekerjaan, terhadap proses, terhadap bagaimana cara saya melakukannya gitu. Jadi how-nya tuh sangat penting banget untuk orang-orang, untuk leader yang orientasinya adalah kepada proses. Tapi
untuk leader yang orientasinya itu mereka kepada hasil, nah ini yang akan jadi isu. Ya, yang akan jadi isu. Karena orang-orang yang hasil ini termasuk dari orang yang kreatif tadi saya bilang, itu mereka nggak peduli caranya gimana. Jadi istilahnya karya-karya si orang yang kreatif tadi mau dikerjain di rumah, mau dikerjain di kantor, ya itu harusnya nggak jadi soal gitu. Tapi rules are rules. Ya, aturan itu tetap aturan. Nah, di sini biasanya ada gesekan ya antara talent yang tidak bisa mengikuti pattern tadi dengan HR. Nah, menurut saya solusinya adalah flexibility. Ya, adalah fleksibilitas bagaimana perusahaan atau orang-orang di jajaran manajemen ini memberikan fleksibilitas ke loh. Kenapa kok nggak adil kalau misalnya dikasih fleksibilitas? Iya betul, tapi balik lagi output ya output atau pekerjaan yang dilakukan itu hasilnya sangat baik bahkan ya. Walaupun nanti dia harus tetap masuk ke program PIP. Orang ini harus tetap masuk ke PIP. Kenapa? Karena tetap harus ada yang diperbaiki. Karena di sini dikatakan reducing absenteeism ya dari absennya yang berkurang yang bermasalah jadi harus diperbaiki. Kemudian better communication skills. Kadang-kadang beberapa orang biasanya ya orang-orang yang introvert, bukan berarti juga orang-orang introvert terus mereka nggak bisa komunikasi. No, mereka tetap komunikasi, tapi mereka biasanya memilih orang-orang yang circle-nya itu satu frekuensi lah istilahnya sama mereka. Atau kalau mereka nyaman, mereka baru akan bercerita. Tapi kalau orang-orang yang dia rasa dia tidak nyaman, nah ini ada masalah juga. Jadi kalau misalnya ada karyawan seperti itu tetap harus diperbaiki yang sisi komunikasinya tadi. Nah, apakah ketidakbiasaan dia dalam hal komunikasi itu apakah karena memang dari dalam dirinya atau memang itu pilihan sebetulnya dia bisa komunikasi dengan banyak orang tapi dia memilih untuk tidak ya. Nah, ini beda kan. Jadi ada yang memang di dalamnya jadi internalnya memang seperti itu, ada juga karena faktor eksternal. Nah, kalau karena faktor eksternal dia akan kasih tahu alasannya kenapa. Kenapa sih dia tidak bisa berkomunikasi? Ternyata dia tidak nyaman dengan orang-orang si A, si B, dan si C, sehingga dia tidak mau berkomunikasi. Nah, ini jadi akar masalahnya ternyata bukan kemampuan komunikasi dia yang harus ditingkatkan, tapi hubungannya kan. Berarti hubungannya yang harus diperbaiki gitu. Atau yang berikutnya adalah inability to meet target. Jadi ketidakmampuan untuk mencapai targetnya. Nah, targetnya balik lagi selalu ke smart. Apakah sudah smart atau belum? Apakah spesifik? Apakah measurable? Apakah bisa diraih? Apakah tidak mengawang-awang? Gitu ya. Jadi inability to meet target, better communication, absen, dan lain sebagainya, saya melihat lebih daripada itu. Saya nggak ngelihat cuma si masalah kulit aja. Dan harapan saya adalah tentu kepada HR di seluruh dunia ya, tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tapi melihat dari beberapa angle gitu. Kita nggak bisa memihak juga. HR itu memang betul-betul di tengah posisinya ya, dia tidak, yang harus disupport adalah organisasi antara manajemen, antara karyawan, ya selama itu untuk kepentingan organisasi harus jadi nomor satu. Oke. Kemudian di sini masih banyak ya, seperti oke, untuk apakah dia bisa fokus ya, dia bisa fokus dalam menyediakan atau dalam memberikan kinerjanya. Kinerja tentunya yang bisa diterima gitu. Kemudian datanya juga harus ada di situ. Terus kita juga harus pakai sources, harus berbagai sumber ya biar performance gaps-nya ini adalah terbukti gitu jelas ya, tertulis based on data, based on facts. Kemudian kita highlight corrective measures. Nah, ini juga di sini mulai ada peran training atau learning ya. Karena ini kita sudah masuk ke akar masalahnya, pencarian masalahnya. Terus kita juga lihat dari 10
pekerjaannya yang 2 atau 3 yang kurang, kita bisa fokus di 2 dan 3 ini yang kurangnya ini. Kemudian tuh kan create smart goals. Ini berbagai sumber aja saling kait mengait bahwa tetap harus menggunakan smart goals dalam PIP ini. Kemudian apa yang bisa digunakan gitu. Sumber-sumber apa yang bisa kita gunakan, sumber daya apa yang bisa digunakan juga, dukungan seperti apa yang bisa kita gunakan. Terus bentuknya seperti apa, apakah mau classroom, ya, apakah mau one on one, apakah mau nanti coaching, mentoring. Kemudian kita buat box-nya ya, kita buat matriksnya. Yes, oke. Dari sini kita sebetulnya masih banyak ya, tapi saya mau highlight tentang potential dan performance, sehingga nggak salah nih untuk menentukan apakah si A, si B, apakah karyawan A, karyawan B ini apakah betul bermasalah atau memang ada hal lain. Gitu. Right. Oke. Right. Definition of potential and performance. Ini yang perlu diketahui. Okay. Ini adalah bedanya potential and performance. Gimana cara bedainnya? Nah, kalau potensial itu adalah having or showing the capacity to become or develop into something in the future. Ya, ada 20 karakteristik ya yang menggambarkan karyawan yang potensial. Oke, karyawan yang potensial. Yang pertama adalah mereka bagus dalam bidangnya. Dalam hal pengerjaannya mereka bagus. Kerjanya bagus, kinerjanya bagus. Ya, yang kedua adalah they jump on leadership opportunities. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada kesempatan untuk memimpin sesuatu, mereka biasanya inisiatifnya tinggi. Mereka akan mengatakan, saya aja Pak, saya bisa. Seperti itu. Walaupun pada dasarnya saya yakin seorang atasan pasti mampu menilai siapa sih sebetulnya yang mampu dalam hal ini gitu. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan, kemudian pekerjaan itu diberikan kepada hanya 3 orang dari 5 orang tersebut, berarti si atasan itu again bukannya pilih-pilih ya, tapi memang dia tahu dia akan diberikan kemana pekerjaannya. Kecuali ada hal yang subjektif, tidak tahu. Ini saya mengatakan sesuatu yang ideal saja. Kemudian, they work well autonomously. Oke, jadi dia itu bekerja autopilot gitu ya kayaknya ya. Jadi nggak perlu dikasih tahu lagi, dia sudah mengerjakan pekerjaannya gitu. Nggak usah dibilangin lagi, kita udah santai aja pekerjaannya selesai. Nah, itu contoh karyawan yang potensial. Kemudian inisiatif, tadi sudah saya bahas juga, nggak perlu diminta. Kemudian interested in where the company is going. Nah, contohnya begitu. Jadi kalau ada karyawan yang tertarik tentang arus bisnis perusahaan akan lari kemana, alurnya akan lari kemana, itu bukan berarti si karyawan tersebut kepo. Ya, bukan berarti si karyawan tersebut kepo, tapi karyawan tersebut berarti dia termasuk orang yang potensial. Kenapa? Karena dia care terhadap company-nya gitu loh. Mau dibawa kemana nih perusahaannya, arah bisnisnya mau seperti apa. Kemudian mereka bisa bekerja under pressure, ya nggak ngeluh. Kalau misalnya mereka kerja under pressure, kemudian mereka suka banget nanya. Nanya ini, tolong bedakan nanya yang kosong sama pertanyaan yang memang berbobot. Nah, biasanya tuh pertanyaan-pertanyaannya tuh berbobot yang terkait dengan pekerjaan. Itu contoh karyawan-karyawan potensial. Kemudian, apalagi contohnya, mereka biasanya senang menghadiri training, sedang menghadiri
training, suka ikut sertifikasi, seminar, pengembangan diri, dan lain sebagainya. Itu contoh karyawan yang potensial. Kemudian mereka biasanya helpful, ya, suka menolong karyawan yang lain walaupun misalnya itu di luar dari job desk-nya, tapi mereka senang untuk membantu. Kemudian next, mereka nggak hitungan ya kalau kerja. Contoh karyawan potensial itu nggak hitungan kalau kerja. Seperti apapun model pekerjaannya mereka akan bantu, mereka akan kerjakan. Selagi mereka bisa dan selagi tentunya mereka mau ya. Kemudian mereka tidak melihat sesuatu dari sisi negatif. Saya sampaikan di sini, kita mau pindah kantor kemanapun, mau berkali-kali kita pindah, kita akan selalu menemukan hal-hal yang menurut kita kurang sreg untuk perusahaan tersebut. Tapi apakah kita mau fokus terhadap masalah tersebut, terhadap kekurangan tersebut, atau memang kita mau fokus terhadap apa yang bisa kita kembangkan gitu. Nah, itu nanti yang membedakan tuh karyawan yang potensial atau enggak. Kalau misalkan di kantor ada karyawan yang seperti itu, karyawan yang toksik tolong dijauhkan ya. Kalau misalnya kalau ngomong sama dia kayaknya ngomonginnya kejelekan terus, nggak pernah ada bagusnya. Padahal tidak ada satu perusahaan pun yang selalu jelek. Tidak ada selalu perusahaan yang selalu bagus ya. Pasti bagus dan jelek ini akan selalu mix, ya akan selalu tercampur. Gitu. Dan kita mau kemana, kita mau perginya, itu kita sendiri loh yang menentukan. Jadi kita mau masuk ke orang-orang yang mengeluh dan mengkritisi tanpa solusi, atau kita mau berkembang, mau grow. Kemudian, oke, mereka mau apa ya? Mau menerima masukan, mau selain memberi masukan juga mereka mengakui kalau mereka salah. Nah, jadi mereka bisa menerima kalau mereka salah. Nah, itulah momen di mana itu adalah karyawan potensial gitu. Dan mereka biasanya mengerjakan sesuatu extra miles yang di luar dari pekerjaan yang biasanya dia mau ngerjain yang lain gitu. Nah, itu adalah contoh karyawan yang potensial. Kemudian biasanya dia itu mengetahui beban pekerjaan kawannya dan mereka ya mau menerima gitu bahwa oh ya dia teman saya sekarang lagi capek nih, lagi banyak kerjaannya. Dia sampaikan kepada atasan. Jadi teman kerjanya yang sedang banyak pekerjaan ini disampaikan kepada atasan sehingga atasannya itu mengetahui bahwa oh betul ya memang lagi sibuk gitu. Jadi kita ya akui aja kalau memang atas apa teman pekerjaan kita lagi sibuk gitu loh, kalau memang dia sedang sibuk. Kemudian mereka mendengarkan. Nah, mendengarkan ini bukan cuma ngangguk-ngangguk, ya bukan cuma ngangguk-ngangguk, tapi mendengarkan ini juga dia bisa grow gitu loh. Dari masukan yang diberikan dia bisa grow. Oke, dan sebagainya ya. Banyak ya untuk dari beberapa ciri-ciri tersebut kayaknya teman-teman mungkin pernah menemukan karyawan tersebut di kantor teman-teman, berarti ya mereka lah karyawan potensial. Nah, beda dengan performance. Ya, beda dengan performance. Kalau performance itu, dia actionnya, process of carrying out or accomplishing an action, task atau project or function. Nah, beda dengan potensial tadi. Ya, dia tuh untuk kemudian hari, untuk di masa depan tuh bagus nih orang nih. Nah, itu potensial. Beda dengan performance. Performance itu naik turun. Ya, performance itu naik turun. Jadi itulah pentingnya kita melakukan penilaian tahunan ya, penilaian tahunan. Karena apa? Kalau nggak dijagain, kalau nggak ada penilaiannya, kayaknya orang bisa turun, turun, turun terus gitu loh. Jadi perlunya ada penilaian, perlunya ada rewards juga, ada hadiahnya juga kalau misalnya mereka mampu bekerja dengan baik, dengan benar gitu. Nah, ini contohnya. Samuel exceeds expectations in the role of a sales associate. He adapts to change easily, tuh ya. Dia berarti adaptability-nya bagus. Kemudian works well under pressure, uh, with a positive attitude. Walaupun dia under pressure, di mana-mana kalau sales pasti under pressure ya. Tapi dia tetap
positif gitu loh, sikapnya tetap positif. Dan detail oriented juga. Nah, orang-orang sales yang detail oriented ini jarang banget ditemuin ya, bukan berarti orang sales nggak detail oriented, enggak. Mereka biasanya tuh goals-nya. Yang penting gue goals-nya nih bisa sekian puluh juta, sekian puluh miliar gitu. Nah, Samuel goes beyond the call of duty by seeking out and following on additional responsibilities and contributes frequently to department meetings. Jadi dari semuanya tuh emang di atas rata-rata pekerjaan Samuel ini. Nah, ini adalah bicara soal performance. Apakah si Sam ini adalah karyawan yang potensial? Belum tentu, tapi bisa saja. Karena dia sudah menunjukkan dari performance-nya. Jadi itu bedanya performance sama potensial. Gitu. Kemudian, next. Oke, ini adalah define potential behavior. Jadi saya mau di sini kita semua untuk fair ya, untuk fair terhadap penilaian. Jadi kalau misalnya nggak suka atau kurang, apakah behaviornya? Nah, kita lihat di sini yang behaviornya low itu seperti apa sih? Yang behaviornya low itu ya biasanya mereka motivasinya kurang. Motivasinya kurang kalau misalnya diberikan pekerjaan itu, aduh kerjaan ya, misalnya. Nah, kalau kayak begitu, baru mau disampaikan aja, dia sudah langsung tanya, ini kerjaan ya? Itu berarti motivasinya kurang. Gitu. Dan untuk percaya sama orang itu, ya, untuk mendapatkan kepercayaan itu berat gitu loh. Orang agak, kayaknya kalau ke dia, agak susah ya, agak berat ya, gitu. Kemudian untuk belajar juga kemampuan dia untuk belajar, untuk menggali ilmu, untuk menimba ilmu itu kecil banget ya, kecil banget. Dan nggak terlalu kritis karyawannya. Kemudian biasanya ada problem di emosionalnya. Gampang marah misalnya, gampang tersinggung dan sebagainya. Nah, ini berarti kita ngomongin apa? Ngomongin behavior ya, ngomongin tingkah laku atau perilaku orang tersebut. Nah, kalau yang moderat ini biasanya yang menengah, mereka termotivasi ya, dirinya termotivasi untuk bekerja, untuk peluang yang baru. Ini masih moderat loh. Jadi termotivasi aja itu masih moderat. Jadi kita jangan juga berpikir perasaan saya rajin-rajin aja kerjanya, perasaan saya termotivasi aja untuk kerjanya. No, termotivasi aja nggak cukup gitu. Dan menerima pekerjaan atau tantangan-tantangan tambahan yang baru aja tuh nggak cukup untuk menjadi, kalau misalnya kita mau dinilai yang high gitu, yang tinggi ya. Kemudian sudah dipercaya pun ya itu masih belum menjadi karyawan dengan behavior yang high. Kemudian learn and applies new skill, tentunya dia senang belajar, senang menggali ilmu, senang join di kelas-kelas training, seminar ya, atau teman-teman di sini semua yang udah join di acara hari ini berarti udah lulus nih jadi moderat, jadi karyawan yang moderat. Nah, apakah teman-teman termasuk yang high, nanti kita bahas juga ya. Jadi kalau ngomongin behavior seseorang, behavior juga ada ukurannya. Kita nggak bisa subjektif gitu. Kemungkinan dan kemudian dia kritis juga dan emosionalnya terstabil. Oke. Next, nah sekarang behavior yang high itu seperti apa sih? Behavior yang high. Nah, behavior yang high ini dia apa-apa dilakukan untuk perusahaan, apa-apa dilakukan untuk organisasi. Dan dia itu bisa ngebawa orang, bisa menginspirasi orang untuk bekerja serajin dan sebagus dia. Jadi efeknya tuh udah ke kiri dan ke kanan gitu. Orang itu kalau misalnya ngelihat jadi panutan, jadi role model, nah itu baru high. Kemudian, oke, seorang staff tapi udah dapat kepercayaan sampai level tertinggi perusahaan, sampai CEO-nya udah percaya banget sama dia. Nah, itu baru high. Jadi kalau misalnya percayanya ini baru teman-teman yang deket doang, yang kenal-kenal doang, enggak. Tapi kalau misalnya orang udah percaya, oh si misalnya namanya Pak Rahman. Oh, Pak Rahman ya, iya ya, gue percaya tuh sama dia, dia pernah ini nih. Gitu. Jadi
yang nggak kenal pun, yang nggak tahu sehari-harinya Pak Rahman seperti apa, hanya baru kerja beberapa kali, terus Pak Rahmannya bisa berhasil amanah orangnya, yaitu berarti termasuk yang high. Kemudian cepet banget ya, cepet banget belajar, cepet, fast learner ya. Kemudian kritisnya juga udah sampai level organisasi gitu, kekritisannya, dan dia menjadi role model. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan yang Oke, ini masih scoring juga kita. Oke, nah yang low juga di sini performance itu biasanya dia sama seperti yang sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan, untuk bekerja sesuai aja itu struggle banget untuk bekerja. Ini kita bicara performance ya. Untuk bekerja sesuai yang diminta aja itu buat dia masih kayaknya berat gitu loh. Dan pastinya suka ngeluh juga ya. Terus juga nggak kreatif. Kalau misalnya ada masalah, kita jadi messenger doang. Misal ada suatu masalah di lapangan, dia datang ke atasannya, Pak, ada masalah A, B, dan C. Si orang low, dia akan kasih tahu masalahnya doang. Dan terserah Bapak mau yang mana. Nanti Bapaknya akan bilang, oke, saya pilih yang opsi kedua, opsi B. Oke, dia akan kerjakan. Walaupun ternyata opsi B itu di lapangannya akan jadi masalah gitu. Nah, itu contoh yang low. Nah, contoh yang moderat itu ketika ada masalah dari opsi A, B, C, dia akan kasih suggestion. Yang A, yang B, atau yang C. Bapak mau pilih yang mana gitu. Jadi kita nggak cuma kasih problem aja ke atasan kita, tapi kita juga memberikan suggestion ya, atau pilihan yang baik yang mana. Nah, bagaimana dengan yang high? Yang high ini, ya, yang high ini ketika ada satu permasalahan, maka diberikanlah 3 solusi, A, B, C, dia akan kasih tahu baik buruknya. Yang A itu kekurangannya begini, kalau yang A diambil kebaikannya begini. Nah, yang B ini nggak ada kekurangan, tapi efeknya apa? Jadi dia pikirin dampak dari opsi-opsi yang dipilih tadi. Nah, tentunya untuk menjadi karyawan dengan performance yang high, ya, kita harus harus apa namanya? Harus mempelajari dengan betul pekerjaan kita, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus based on data. Kita harus apa-apa berdasarkan data. Oke, next kita akan pelajari cara ya. Ini saya lihat sudah ada. Oke, oke, udah ada pertanyaan. Oke, seru nih kayaknya ya. Kita akan langsung latihan. Oke, latihan untuk membuat PIP. Oke, kita langsung latihan membuat PIP. PIP ini dipersembahkan oleh AI ya, aihr.com. Ini bagus banget, banyak banget ilmu yang bisa dipelajari di situ. Tapi jangan cuma baca aja, tapi tolong dipahami, didalami, dan juga diperkaya juga dengan bacaan-bacaan lainnya ya. Oke, kita akan sama-sama isi di sini. Oke. Yang pertama employee name-nya. Oke. Katakanlah namanya Budi ya. Namanya Budi dan manajernya. Oke. Job title-nya katakanlah ini bekerja di sebuah sebuah rumah sakit. Ya, sebentar, saya ada masalah ini. Right, jadi jobs.
Alright, performance improvement plan kita isi yang personal information dulu ya. Biasanya di sini dituliskan nama karyawannya, kemudian job title-nya, departemennya, kemudian nama manajernya, start-nya di mulai kapan dan berakhir di kapan. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, mungkin rata-rata kita ambil hitungannya quarter aja. Kita ambil hitungannya 3 bulan aja. Jadi nanti kita lihat per quarter karena beberapa laporan juga disampaikan per quarter, quarterly. Ya kalau semester juga kelamaan 6 bulan, tapi kalau misalnya memang butuhnya 6 bulan, ya silakan saja. Cuma saya belum pernah sih dengar selama itu ya. Bahkan yang 2 minggu pun ada gitu. Tapi katakanlah ada beberapa isu di sini, maka kita memerlukan waktu 3 bulan. Oke. Yang berikutnya adalah ekspektasinya, ya ekspektasi dari peran ini apa, dari posisi tersebut apa. Alright. Yang pertama adalah admission itu untuk pendaftaran ya. Biasanya kalau di sebuah rumah sakit, contoh di rumah sakit itu kita ada admission, ada orang yang biasanya di loket yang pertama kali menerima pasien. Nah, itu biasanya ada officernya tuh, ada adminnya yang khusus ngurusin untuk admission ya, baik di perusahaan asuransi juga ada, kemudian di hospital juga ada. Nah, yang pertama tentunya apa, kalau misalnya pasien datang itu apa sih? Pastikan information ya. Makanya information ini menjadi pekerjaan yang pertamanya. Provide patients with information about admission process, tentang proses pendaftarannya, dan menjawab pertanyaan, menjawab apapun pertanyaan. Kadang-kadang pertanyaan itu juga bisa macam-macam ya, dan di situ tuntutannya adalah kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, setelah si pasiennya ini bertanya, kemudian kita mendapatkan informasinya. Nah, selanjutnya apa? Tentunya pertama kita harus update, yang kedua kita harus maintain. Kita harus maintain si informasi tersebut ya dalam sebuah database. Yang ketiga, kita juga harus mengguide si pasien ini ya dari proses pendaftarannya, proses penerimaannya sampai selesai. Jadi kita harus mengguide mereka. Oke. Ini adalah role expectations-nya. Oke. Area of concern. Nah, di sini ada 4 area of concern dari masalah yang dihadapi oleh karyawan si Budi, ya, oleh si Budi ini. Kalau kita lihat pekerjaannya, provide patients with information about admission process and answer any questions. Nah, ketika menjawab itu harusnya apa? Harusnya si Budi ini memiliki apa? Product knowledge yang bagus. Misalnya, kalau misalkan si pasien mau cek medical check up, misalnya dia bertanya, saya ingin tes, misalnya tes gula atau asam urat atau kolesterol dan lain sebagainya, tentu Budi harus bisa menjelaskan ya. Jadi pertama banget
kalau kita mau buat menyampaikan informasi, kita mau memberikan informasi, number one is product knowledge. Ya, knowledge kita terhadap produk tersebut harus bagus. Yang kedua, kita lihat di sini admission process. Ya, admission process berarti itu apa? Prosedur. Ya, harus prosedural. Apa yang dikerjakannya harus terstruktur, harus ada pattern-nya, harus ada prosedurnya. Kemudian yang berikutnya ini adalah tentang administrasi. Ya, update and maintain a database of patient information. Pastinya ini adalah administration skill. Yang ketiga, guide patients through the application and acceptance process. Ini namanya mengguide ya, namanya kita mengguide itu berarti itu adalah customer service. Oke, kita bisa melayani passionnya, ya kita bisa membawa dia pergi kemana dia butuh, ya mau cek darah atau mau ke dokter apa, dan kita juga sudah mengetahui ya soal customer service ini ada beberapa security bahkan ya di sebuah perusahaan yang tidak perlu saya sebutkan merek dagangnya ya, perusahaan apa, kadang pertanyaan-pertanyaan kita itu sudah bisa dijawab oleh security. Ya, jadi belum kita masuk aja untuk daftar, si security-nya ini udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, itu bagus juga. Untuk apa? Untuk menyaring. Sehingga nanti nggak terlalu banyak pertanyaan yang masuk. Kita bekali juga si security tersebut dengan ilmu customer service, dengan product knowledge. Ya, nah, itu untuk itu pengembangan tuh, pembahasannya lain lagi. Itu akan arahnya ke training and development. Oke? Jadi areanya jelas di sini, pekerjaannya jelas, posisinya jelas, departemennya jelas, manajernya siapa, mulainya kapan. Oke? Kemudian di sini berarti setelah goals and description, oke, kita harus concrete goals-nya, remember, SMART goals. Ya, SMART goals, jadi kita harus konkret. Oke, kita harus konkret nih, mau apa nih nanti yang diharapkan tuh apa? Yang pertama adalah terkait dengan able to process admission. Jadi bisa memproses pendaftaran, dikasih waktu nih 10 menit. Ya, jadi kalau misalnya si Budi ini sebelumnya 15 menit, bahkan 20 menit, atau bahkan 30 menit, berarti harus diperbaiki, harus menjadi 10 menit. Karena memang standar perusahaannya 10 menit. Sebetulnya 5-7 menit, tapi kita kadang-kadang nggak tahu apa yang terjadi ketika di lapangan, sehingga kita tambah 2-3 menit, yaitu menjadi 10 menit. Ya, jadi bisa untuk memproses admission 10 menit. Kemudian, able to answer questions, verbal or written. Kadang-kadang informasi itu nggak melulu berupa verbal ya. Informasi itu bisa berupa poster atau SOP atau apa, kertas-kertas poster yang biasanya kita bisa tunjukkan kepada customer kita, seperti menu makanan misalnya. Ya, jadi kita bisa menjawab pertanyaan customer, Pak, saya kalau misalnya mau, masih konteksnya masih rumah sakit misalnya, saya kalau mau berobat gigi kemana ya? Saya mau nambal gigi saya. Nah, itu kita bisa langsung kasih kayak semacam jadwal dokter gigi, siapa yang jaga, jam berapa, hari apa. Nah, di situ tersedia. Nah, itu adalah informasi yang bersifat written ya, atau tertulis. Sedangkan kalau yang verbal itu yang langsung kita berikan. Nah, targetnya apa? Targetnya on the spot. On the spot ini maksudnya apa? Jadi jangan sampai tidak terjawab sehingga dia harus pergi ke tempat lain untuk mencari jawaban tersebut. Nah, jadi targetnya ini on the spot.
Ya jelas ya. Kemudian maintaining database of patients. Permintaannya apa? Weekly update di sini. Jadi kalau si Budi ini kalau misalnya update database itu misalnya 2 minggu, kadang hampir 1 bulan nggak diupdate, nah berarti nggak tercapai gitu loh. Goals-nya ini tujuannya nggak tercapai. Kita harus tulis di sini mingguan ya sesuai dengan target perusahaan. Kemudian customer satisfaction. Kalau teman-teman datang ke loket di rumah sakit biasanya suka ada masukan kolom semacam kayak apa feedback customer dan lain sebagainya ya. Ada gambar smile-nya tuh biasanya ya dari excellent, very good, good, fair sama poor. Nah, syaratnya apa? Syaratnya good aja ya. Jadi tuntutan dari perusahaan nggak usah very good, nggak apa-apa good. Nah, nanti kalau misalnya dia very good hasilnya di sini, nah ini akan bagus. Apalagi kalau hasilnya excellent. Ya, oke. Di sini SMART goals ya. Able to process admission-nya 10 menit, bisa menjawabnya on the spot, database itu diperbaiki tiap minggu, kemudian customer satisfaction hasilnya good. Jelas ukurannya dari mana? Kotak box-nya itu dikeluarkan setiap bulan. Misalnya kalau penilaiannya per bulan atau per 6 bulan atau per tahun ya. Nanti dari situ kita lihat jumlah good-nya berapa banyak. Jumlah good-nya ini harus paling banyak. Tapi kalau misalnya menjadi very good atau excellent, tentunya menjadi bagus. Oke. Lalu langkahnya bagaimana? Kita lanjutkan dulu. Takutnya khawatir waktunya tidak sempat ya. Oke. Oke. Ini adalah action plan-nya. Yang pertama, ya, familiarity with the system. Butuhnya siapa? Tim IT. Cari tim IT-nya. Saya mau sistem, saya tuh bisa familiar sama sistemnya. Jadi apa? Nggak melulu training ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bisa aja cukup dengan berkoordinasi misalnya. Oke, di sini saya lanjutkan dulu agar nyambung. Oke, ya. Dari action plan ya, kita lihat di sini ada 4 isu. Tuh 2, 3, 4 ya, ada 4 isu. Dari 3 hal yang dikerjakan ternyata ada 4 area yang harus kita improve. Harus improve, harus concernnya di sini. We have to meet the expectations. Tapi di sininya ada 4 juga ya. Improvement goals-nya apa? Kita udah set sesuai dengan SMART goals. Kemudian action plan-nya adalah familiarity with the system. Caranya gimana? Kita koordinasi aja cukup sama tim IT. Gimana caranya agar karyawan ini bisa menggunakan si sistem admission tersebut dengan target berapa? 10 menit ya. Karena biasanya 15 menit. Nah, kenapa 15 menit? Apakah dia nggak familiar dengan sistemnya atau apa? Ini contoh aja ya, guys. Contoh. Kemudian familiarity with the system. Kemudian yang kedua, nah,
Di sini action plan-nya kan ada 2 ya. Product knowledge training, kemudian customer service excellence training. Karena dua-duanya training, berarti cukup 1 aja nanti. Dan resource-nya semua bisa didapatkan di internal. Kalau misalkan berbau teknologi, berbau IT, berbau sertifikasi, nah biasanya itu dari eksternal gitu. Tapi kalau sertifikasi biasanya itu lain lagi, itu bidang training. Nah, ini bidang yang kira-kira masih kurang gitu ngejawabnya tuh nggak bisa on the spot ya, apa-apa masih nanya ke temennya, apa-apa masih harus tanya telepon yang lain, Google dulu dan lain sebagainya. Kemudian maintain database, nggak setiap minggu diupdate misalnya. Setiap bulan diupdate-nya atau bahkan lupa mengupdate-nya. Customer satisfaction misalnya hasilnya nggak bagus. Ya, nah itu semua bisa dilalui dengan proses PIP dengan berkoordinasi dengan IT team untuk familiarity sistemnya, kemudian kita di training oleh internal trainer tentang apa? Product knowledge dan customer service excellence training. Oke, di sini yang terakhir untuk goalnya. Oke, misalnya 100% dan 100% dan. Nah, ini kita ceknya kapan? Oke. Kita lihat kita ngeceknya kapan nih untuk ngelihat progresnya ya. Kalau prosesnya itu di Agustus tanggal 30 berarti 1 hari setelahnya. Kita tulis di sini adalah 1 September. Kemudian Product Knowledge Training tanggal 30 September berarti kita ceknya di 1 Oktober. Kemudian Oktober 30 untuk trainingnya juga berarti kita di tanggal 31. Nah, progress tracking ini harus setelah dilakukannya action plan. Dan di sini kita akan tanda tangan. Nah, ini adalah yang terpenting. Proses PIP ditandatangani oleh karyawan dan ditandatangani juga oleh seorang manajer. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nggak srek, tolong diomongin aja karena ini penting. Kalau misalnya teman-teman sudah tanda tangan di sini, berarti teman-teman sudah menerima apa isi dari performance improvement plan ini. Kalau misalkan atasannya juga misalnya dia nggak mau, dia merasa ini belum done nih, ini belum done. Nah, ini tolong diselesaikan dulu sehingga nanti tanda tangannya bisa diberikan. Jadi setelah PIP selesai baru bisa evaluasi. Oke, that's all from me. Mbak Tari, Halo, pembeli. halo. Mbak Tari suaranya kecil. Coba sebentar ya. Oke, sekarang gimana Pak? Yes, Oke, sudah jelas. jelas ya. Yes. Sorry nih, terkendala sinyal seperti itu. Oke, terima kasih Pak Malik atas pemaparannya. Seru ya. Aku tuh ngelihat aku di otakku apakah kita bakal ngebahas tentang pilar lagi, ternyata enggak ya. Lebih banyak ngebahas tentang gimana sih caranya kita nulis PIP ini gitu. Pasti teman-teman HR tuh udah nggak asing lagi sama Smart ya. Soalnya Smart itu Yes. benar-benar sangat membantu ketika kita Sangat membantu, betul. betul Menjadi pakem ya, betul sehingga apapun tidak ada lagi perdebatan. benar Pak, apapun metode penilaian kinerja yang digunakan, baik itu KPI atau sekarang banyak yang pakai, biasanya startup tuh pakainya OKR, itu pasti Smart itu selalu dipakai. Dan ternyata di Pamanik pun Smart itu pun dipakai untuk PIP juga ya Pak. Yes. Oke, nah mungkin teman-teman udah ada beberapa nih yang bertanya nih sama Pak Malik nih. Mungkin langsung kita mulai aja ya Pak. Ini pasti nanti ketika Pak Malik jawab pertanyaan pasti tiba-tiba ada yang kepikiran, oh iya ya mau nanya lagi. Jadi langsung kita mulai aja. Yang pertama itu ada dari Aulia Ulfa. Adakah periode ideal untuk timing evaluasi kinerja ke dalam pemberian PIP? Misalnya, berapa kali mendapatkan nilai performance kurang?
Oh, berarti ini Pak, ya, nanya kira-kira tuh apakah ketika performance-nya jelek langsung di PIP atau ada standar yang khusus Pak supaya PIP-nya Oke, untuk periode yang ideal ya untuk timing si evaluasi kinerja ini dalam pemberian PIP ya. Biasanya penilaiannya kita ambil contoh dari tahun 2022 yang sudah selesai ya. 2022 itu kita mulai di Januari tanggal 1, selesai di Desember tanggal 31 untuk tahun 2022 itu adalah evaluasi kinerja. Ya, evaluasi kinerja. Setelah evaluasi kinerja biasanya keluar di bulan misal Februari atau Maret ya maksimal. Dari situ adalah hasil yang akan menentukan. Hasilnya apa aja? Yang seperti saya bilang ada 5, ya hasilnya ada 5. Kita mulai dari excellent, kemudian very good, good, atau fair, kemudian poor. Atau kalau bahasa performance review-nya itu misalnya outstanding, exceed expectation. Outstanding itu berarti excellence, luar biasa, bagus. Kemudian exceed expectation, lebih dari ekspektasi. Atau meet expectation, yang memenuhi ekspektasi. Atau threshold, atau kurang dari ekspektasi. Yang terakhir adalah no ya, apa namanya, zero resultnya. Jadi nggak ada nilainya gitu. Dia tidak melakukan pekerjaannya. Nah, kapan si PIP ini dilakukan? Setelah hasil dari 1 tahun itu keluar di bulan Februari atau di bulan Maret, maka setelah itulah kita sepakati PIP akan dimulai misalnya di bulan April. Gitu. April itu berarti sudah masuk kuartal kedua, April, Mei, Juni. Berarti 1 kuartal, 3 bulan, itu adalah bulan-bulan ideal untuk melakukan PIP. Tapi balik lagi, penilaian kinerjanya apakah dihitung penuh 1 tahun ataukah misalnya dari Maret ke Maret lagi gitu. Jadi sesuai setelah si penilaian kinerja ini dilakukan. Gitu. Nah, berapa kali misalnya mendapatkan nilai performance kurang ya? Biasanya kalau untuk bicara performance biasanya 2 kali. Biasa 2 kali. Tapi kalau misalnya PIP-nya tergantung nih di perusahaannya, PIP-nya dianggap sebagai apa? Sebagai momok yang menakutkan misalnya, atau untuk pengembangan. Dan memang banyak orang yang mengikuti PIP dan biasa saja. Jadi bisa dipastikan 1 tahun dari penilaian kinerja pun PIP sudah bisa dilakukan. Tapi momennya itu ya setelah evaluasi kinerja. Aulia, semoga jawaban Pak Malik tadi menjawab ya. Oke, selanjutnya adalah dari Julie Thomas. Halo, selamat siang Pak Malik. Kenalkan saya Julie dari PT FI. Izin bertanya Pak, jika karyawan ingin melakukan inovasi terhadap pekerjaannya agar dapat mudah dalam penyelesaian job desk yang atasan berikan, kemudian karyawan tersebut menyampaikan hal ini kepada atasannya, tapi atasannya tidak menerima saran atau masukan tersebut. Hal apa yang akan dilakukan oleh karyawan tersebut agar tidak terkendala dengan pekerjaannya? Masih menggunakan sistem amal dalam bekerja. Terima kasih Pak. Oke. Kadang-kadang di sini terjadi dilema juga ya ketika kita ingin melakukan proses inovasi terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Nah, inovasi ini nggak cuma bisa bersifat ide saja, tidak bisa, tapi harus sesuatu yang sudah pernah dibuktikan, sudah pernah ada evidence-nya. Jadi kita kasih bukti. Kita kasih tahu banyak perusahaan udah pakai ini dan berhasil. Dan kita juga kasih tahu plus minusnya. Jadi jangan cuma kita kasih tahu bahwa inovasi dalam pekerjaan saya ini dengan sistem yang baru ini menurut saya lebih baik, kita coba presentasi ke atasan kita. Kita kasih tahu baik buruknya. Tapi kalau misalnya atasannya nggak mau pusing, ya udah deh, nggak apa-apa pakai yang lama aja, nggak usah pakai itu deh, gitu. Nah, itu berarti subjektif atasannya. Harusnya dia bisa melihat apakah inovasi tersebut bisa menguntungkan atau tidak. Tapi bagaimana dia tahu kalau dia
Misalnya mungkin dia juga nggak paham dengan inovasi yang akan diberikan tersebut. Jadi berikan pemahaman, tapi again based on data ya, based on data dengan fact finding, dengan survei, dengan hasil penelitian ya yang strong, yang kuat, yang mungkin ya di beberapa perusahaan beberapa proses sudah masuk ke SOP jadi nggak bisa berubah, emang harus begitu caranya begitu, misalnya kayak begitu. Nah itu kalau kayak begitu agak sulit, berarti perubahannya harus dari policy, dari kebijakan, dari orang-orang yang ngambil kebijakan, orang-orang yang berperan di di manajemen yang membuat SOP tersebut. Harus ada perubahan dari sisi SOP. Nah, harus juga terbuka juga nih atasannya. Jadi sampaikan saja kalau memang tidak bisa dengan alasan yang misalnya memang karena SOP gitu, mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau misalkan alasannya hanya subjektivitas, harusnya sih seorang atasan itu memiliki growth mindset atau mindset yang memang ingin tumbuh gitu, ingin berkembang, bukan yang fix, bukan yang udah tumpul, udah nggak mau ngapa-ngapain karena udah nyaman ya. Jadi di situ. Selanjutnya, ya, Pak, saya mau bertanya, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan performance improvement plan tuh, Pak Malik? Apakah ketika di akhir tahun, jadi merefleksi selama 1 tahun performance yang terdahulu, atau justru makin cepat semakin baik nih, Pak? Oke, jadi begini, ada kasus yang seperti kemarin saya ceritakan kembali karena mungkin belum tahu ya. Jadi prosesi performance improvement plan ini sebelum adanya yang bersifat formal, kita bisa juga mengambil langkah yang bersifatnya semi formal atau informal. Seperti yang saya lakukan pada saat itu, seorang admin yang pekerjaan administrasinya atau kinerjanya itu menurun. Nah, karena penilaiannya itu selesainya di bulan Desember, akhir Oktober itu saya pertemukan antara manajernya, karyawannya, dan saya sampaikan bahwa tinggal 2 bulan lagi nih, apakah bisa karyawan tersebut membuktikan bahwa di 2 bulan ini kinerjanya jadi lebih baik sehingga nanti nilainya nggak jadi PIP. Jadi kita bisa antisipasi gitu loh sebelum dilakukannya PIP. Tapi kalau misalnya PIP tetap harus dilakukan, menurutnya tetap harus dilakukan penilaian itu full ya, full cycle. Siklus yang full 1 tahun, setelah 1 tahun selesai, atau misalnya per quarter atau per semester, balik lagi tergantung dari kebijakan perusahaan, tapi dilakukan setelah evaluasi kinerja dilakukan. Gitu. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya, Mas ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kemarin Pak Wali juga kita sempat ngobrol nih Pak. Hmm. Biasanya PIP itu gimana sih yang harus kita masukkan ke list PIP gitu. Nah, pertanyaan mirip-mirip nih Pak. Apakah PIP hanya diberikan kepada orang yang bermasalah? Nah, Oke, apakah PIP hanya diberikan kepada karyawan yang bermasalah? Nah, PIP ini kita bisa melihat kinerja seseorang seperti contoh yang tadi saya tuliskan ya, dari beberapa pekerjaan yang dilakukan, dari 7 atau 8 atau bahkan 10 job description yang dilakukan, kalau misalkan 2-nya ini kurang atau 3-nya kurang, apakah kita bisa menjudge bahwa karyawan tersebut bermasalah? Tentunya enggak gitu. Karena balik lagi, karyawan itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Kompetensi, kemampuan komunikasi, ya, daya kreativitas, atau karyawan yang tadi saya sebutkan, contohnya yang kreatif, ya orang-orang yang kreatif yang nggak bisa terlalu dipatok, nggak bisa terlalu ada patternnya ketika bekerja, nggak bisa diatur, bisa dibilang. Nah, apakah kita bisa menjudge bahwa karyawan tersebut bermasalah? Kan nggak juga gitu. Terbukti hasil kinerjanya baik. Jadi saya meminta kepada seluruh HR untuk melihat secara full ya, secara full. Kita nggak cuma ngelihat fokus pada kekurangan si karyawan tersebut, tapi apa sih kontribusi yang sudah dilakukan? Seberapa besar kontribusi karyawan ini untuk perusahaan? Nah, biasanya kalau udah bagus banget, biasanya yang kecil-kecil tuh akan tertutup gitu. Jadi apakah kita berikan
PIP ini hanya kepada karyawan bermasalah, nggak juga. Karyawan-karyawan yang kurang nih dari sisi minor ya, kekurangan yang bersifat minor itu, dia juga bisa mendapatkan PIP. Bahkan saya nggak tahu ya kalau di kantor saya pribadi dan di kantor saya sebelumnya pun, bahkan karyawan apa saya PIP dong gitu. Jadi kayak malah malah request. Nah berarti kan saya dan tim berhasil membangun culture bahwa PIP itu bukan untuk yang bermasalah. Jadi kembali ke culture perusahaan tersebut. Kalau misalnya udah terbentuk bahwa PIP itu menakutkan, menyeramkan, dan negatif, nah culture-nya dulu yang diubah gitu. Baru kita bisa mengharapkan bahwa nanti mindset karyawan terhadap PIP itu nggak jelek gitu. Oke, Pak, terima kasih. Yang kemarin udah kita bahas ya, Pak. Karena kan memang membangun culture itu bukan suatu yang mudah ya. Ketika Mudah, ngomongin, betul. ya kan, ketika kita ngomongin performance improvement plan gitu, orang melihat itu sebagai hukuman. Jadi, wah, performance gue nggak bagus nih. Jadinya akhirnya dapatlah PIP itu gitu. Ya kan, makanya apa namanya di beberapa perusahaan tuh akhirnya benar-benar didetailin tuh PIP bukan hukuman. Jadi kalau misalkan kamu di PIP berarti bosmu masih sayang. Justru kalau Betul, masih bosnya udah nggak sayang, diperhatikan. betul. Justru kalau bosnya udah nggak sayang itu bisa, "Ya udah biarin aja." Sampai akhirnya dikasih kerjaan banyak nggak di PIP, akhirnya keteteran sendiri, ujungnya bisa suka apa? Resign akhirnya. Iya, Iya, jalan pintas ya. Padahal benar. kalau dia bisa menaklukkan tantangan tersebut, mungkin dia akan naik level. Kan kalau Betul, setiap ujian biasanya kan kita bakal naik betul. level kan. Betul. Dan bahkan ada beberapa bos yang kadang-kadang masukin VIP itu diselipin sedikit tas yang baru nih. Lihat nih, kalau seandainya dengan target yang sekarang dinaikin sedikit, tercapai nggak sih? Oh ternyata memang pada dasarnya potensinya tuh masih tinggi. Tapi Iya, orang kadang-kadang suka tidak menyadari gitu, terlalu nyaman dengan proses pekerjaan yang sekarang. Gitu. Oke, yes. selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi. Halo Pak, selamat siang. Saya ingin bertanya. Apabila saya mendapatkan komplain bahwa karyawan merasa tidak pantas untuk diberikan PIP, apa sikap yang perlu dilakukan agar tidak menyinggung perasaan atasan dan karyawan tersebut? Terima kasih Pak. Oke. Bahwa karyawan merasa tidak pantas ya untuk diberikan PIP. Seperti yang saya sampaikan kemarin, apa PIP itu adalah dokumentasi. Ya, dokumentasi. Jadi apa yang dituliskan tolong dijawab dulu apa yang diminta, masalahnya apa, gunakan SMART goals. Kalau memang tadi pekerjaan yang harusnya diminta 10 menit, dia lakukan 15 menit, ada buktinya nggak? Dia melakukan itu lebih dari waktu yang ternyata di sistem terlihat, terrekord gitu di sistemnya. Email tidak dibalas-balas misalnya, slow respon, WhatsApp, semuanya itu bisa dijadikan bukti. Sehingga bukti-bukti yang dikumpulkan tadi, ya kita seperti detektif juga nih sebenarnya mengumpulkan bukti-bukti tersebut sehingga kalau based on data saya rasa sih tidak ada lagi orang yang akan tersinggung ya. Tapi kalau misalnya langsung tiba-tiba jebret dikasih tahu PIP itu bisa jadi orang nggak terima atau langkah yang lain terjadi 2 bulan terakhir dievaluasi kinerja itu berubah dengan baik. Ketika sudah berubah maka dia bisa lolos dari nggak jadi masuk PIP gitu. Jadi based on data selalu. Terima kasih Pak. Oke Pak, ini kayaknya Pak Joli lumayan penasaran dengan PIP nih. Pak Joli, apakah ingin bertanya langsung Pak mungkin kepada Pak Boleh, Malik? boleh Siapa tahu silakan. Pak Joli lagi ingin menerapkan PIP nih di kantor, jadi bisa lebih tanya-tanya langsung nih. Siapa tahu ada beberapa teman-teman yang sama kayak Pak Joli. Mungkin kalau mau boleh raise hand Pak, biar nanti dibantu sama teman-teman gaji Gesa untuk dinyalakan mic-nya. Oke, teman-teman gaji Gesa boleh dibantu? Pak Oke, Joli sudah. Oke, halo Pak Joli. selamat siang Mbak Ya, Priliani. boleh Pak langsung ditanya aja nih. Mumpung kita masih punya Oke, waktu nih. oke, selamat siang Pak Malik, mau nanya ini. Ini kan Selamat siang, Pak Joli. PIP sama PIP ini kan Videonya bisa disebut dinyalain biar kita bisa nggak lihat. nyala ya. Kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa, tapi kalau memungkinkan. Saya nggak kelihatan videonya ya. Nggak ada, cuman ini doang. Oh ini oke, nggak apa-apa. Oke, Jadi, silakan.
Jadi gini Pak, kebetulan di kantor saya itu kan ada, eee, apa nama itu, penilaian juga, semacam KPI gitu, jadi Key Performance, Indicator. Nah, makanya kan saya tanya kan ini apakah, PIP ini sama dengan KPI yang di tempat saya gitu, karena kan biasanya kalau di tempat saya itu per kuartal itu biasanya 3 bulan itu kita ada, penilaian kinerja karyawan gitu. Nah, misalnya kalau misalnya karyawan ini misalnya dia ada kendala sama pekerjaannya atau sama, atasannya biasanya nanti, kita bisa lihat dari KPI-nya gitu, Pak. Oke. Nah, Jadi makanya ya, kan makanya kan saya penasaran dengan PIP ini apakah sama dengan, KPI yang, apa namanya itu, yang kita terapkan di perusahaan kita atau ada perbedaan gitu, Pak? oke. Kalau KPI itu kaitannya erat dengan evaluasi kinerja. Ya, jadi kita bekerja dulu, kemudian kita dinilai. Nah, hasilnya itu nanti, hasil dari KPI tadi, kalau misalnya KPI-nya Pak Joli dari 10, misalnya 6-nya itu nggak achieve, ya nggak sesuai target, maka dilakukan PIP. PIP itu adalah plan atau dokumentasi atau proses pengembangan, ya Mmm, program pengembangan perencanaan untuk Pak Joli yang misalnya targetnya tadi nggak achieve gitu. Jadi sesuatu yang berbeda. Setelah dari KPI ini baru kita ke PIP. Nah, PIP ini bisa bentuknya itu unik. Tiap orang itu berbeda. mmm, Jadi beda beda dengan KPI. Kalau KPI kalau misalnya sama-sama apa ya, supervisor levelnya untuk operation, mungkin di perusahaan tersebut ada 5 orang supervisor dengan dari departemen operation, lima-limanya ini bisa dinilai melalui KPI. Nanti KPI-nya ini bisa aja sama sebenarnya. Nah, kalau PIP nggak bisa sama biasanya. Karena tiap manusia beda-beda, tiap masalahnya beda-beda juga, kekurangannya beda-beda juga. Misalnya ada satu kekurangan komunikasinya kurang baik, satu lagi misalnya penguasaan hard skill-nya, misalnya Microsoft Office-nya, Excel-nya kurang bagus sehingga mempengaruhi ke kinerja dia sehari-hari. Nah, jadi pengembangannya, proses si PIP-nya tadi, program pengembangannya tadi disesuaikan dengan kebutuhan unik tiap orang. Beda dengan KPI yang bisa disamakan untuk posisi dan level yang sama. Gitu, Pak. berarti setelah KPI ini baru PIP ini ya, Pak, ya? Iya, betul. Jadi dasar ngasih PIP apa kalau misalnya cuma dari beberapa pekerjaan yang sifatnya sementara itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita kasih PIP ini berdasarkan penilaian quarter misalnya, 2 kuarter atau misalnya 1 tahun, sehingga PIP ini menjadi strong, menjadi kuat. Karena kita punya Mmm. punya dasarnya. Kenapa saya masuk PIP? Karena target kamu nggak tercapai di KPI. Jadi tindak lanjut dari si KPI. Gitu. Tapi kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya KPI-nya misalnya bagus dalam misalnya, berapa kuartal gitu kan, misalnya Mhm. dari kuartal 1 sampai ininya. Nah, dia Ternyata bagus gitu ya. ternyata bagus. Nah, ini dia harus melakukan PIP lagi nggak apa nggak perlu gitu? Nggak perlu dilakukan PIP, tapi kalau misalnya mau ada proses pengembangan, kalau misalnya dibilang tadi katakan bagus dari 10 job description, dari Mmm, 10 deskripsi pekerjaannya ternyata 8-nya bagus, 2-nya nggak bagus, dan misalnya dia mau ada peningkatan di 2 ini biar dia bisa progres lebih cepat, ya dia bisa masuk juga ke program PIP. Gitu. gitu. Terus kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya dalam perusahaan itu misalnya dia udah menerapkan KPI, apakah dia perlu lagi melakukan PIP atau tidak perlu, Pak? Kalau misalnya kita sudah menerapkan KPI, di situ sudah ada KPI sudah jelas, itu menjadi tolak ukur kita melakukan PIP. Jadi perlu atau enggak kita lihat hasil si KPI-nya gimana. Kalau misalnya dituntut untuk hasil 100%, ternyata KPI cuma 60%, itu Mmm, kemungkinan besar akan jadi ke PIP. mhm. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Jali. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, Pak Joni, semoga terjawab ya, Pak ya. Boleh loh, Pak, nanti kalau misalkan masih penasaran, mungkin boleh hubungin Pak Malik via LinkedIn, di Iya, boleh message betul. aja, Pak, Message aja. masih kurang nih, pengen nanya lagi. Boleh sekali. Oke, selanjutnya nih, Pak Malik ada pertanyaan dari Dedi Priyadi. Jika setelah periode PIP telah selesai, tapi output tidak sesuai dengan target di awal, langkah apakah yang dapat dilakukan?
Mungkin aku sebelum Pak Malik jawab, dari Pak Dadi Mhm. mungkin mau resign, mau nanya langsung atau bagaimana? Biar lebih puas. Betul. Oke, silakan. Halo Mas Dadi. Halo, selamat siang. Ya, Salam kenal, Selamat Pak. siang. Mas. Salam kenal Mas Dadi. Iya, Pak. Apa kabar? Kan saya Dadi, Pak. Jadi gini, Pak. PIP kita sudah lakukan, Pak, di kantor kita. Kebetulan sudah 2 tahun akhir ini, Pak. Ini tahun kedua kita lakukan PIP. Mhm. Nah, di awal itu kan PIP kita itu sebenarnya sebagai apa ya, Pak? Semacam fokusnya hanya untuk lower perform. Yang Mhm. ada indikasinya untuk managing out lah seperti itu. Nah, tahun kedua ini kita expanded nih Pak untuk terkait dengan PIP-nya. Kita juga focusing ya tadi Bapak bilang kita untuk sebagai development tools lah ya. Jika ada bahkan ada yang ingin minta PIP pun bisa seperti itu. Cuman jika PIP ini tadi kan Bapak bilang ada 3 bulan, 2 minggu, sebulan tergantung ya Pak ya dengan PIP-nya. Nah, jika belum jika sudah selesai tapi belum tercapai output-nya, apakah bisa di-extended Pak waktunya atau di closing dengan with note atau memang kalau untuk yang low perform bisa langsung di carry over ke untuk managing out atau gimana ya Pak ya? Jadi Iya. seperti itu. Oke, balik lagi ya, semua action yang akan Pak Dadi atau tim Ya. lakukan itu harus sesuai dengan data, ya harus sesuai dengan data, harus based on Oke. data, karena ini proses PIP ini adalah proses dokumen, sehingga Oke. ada tanggalnya, ada proof-nya, ada persentasenya. Saya akan Betul. buat sedikit. Ya. Oke, di sini kita lihat tadi Ya. performance si Budi tadi ya. Nah, ini kan udah ada expectation-nya dia ada 3, kemudian area of concern-nya ada 4. Nah, ini kan ada Betul. target-targetnya kan. Iya. Ada target-targetnya. Nah, di hasil terakhir ini, nah misalnya dari goal yang number 1 itu misalnya 100% selesai, 100% yang kedua selesai, yang ketiganya misalnya training untuk customer service excellence-nya misalnya belum selesai prosesnya. Not yet, ya, betul. Ya, atau misalnya customer satisfaction-nya setelah dilakukan ini masih belum good juga. Betul. Gitu, masih belum good juga. Sehingga nanti proses PIP tetap dilakukan juga, tapi nanti expectation-nya kita hapus di sini. Berarti nanti cuma 1 gitu loh yang jadi isu di sini. Berarti itu dan dokumentasi ini Pak, kepanjangan dari dokumentasi yang pertama atau gitu ya? Yang kembali lagi gitu. Kepanjangan dari yang pertama tadi. Nah, ternyata nanti akan jadi begini hasilnya gitu loh. Akan jadi 1 karena sudah selesai. Nah, jadi nanti ini aja. Nah, ini hasil akhirnya harus begini kalau memang nanti biar nanti kuat nih dari legalnya gitu loh. Dari hasil legalnya kuat sehingga 100% di sini harus 100% untuk kalau misalkan dia mau selesai program ini. Tapi kalau misalnya nanti dia di sini adalah 60 ya, jadi udah dilakukan PIP ini yang masih ada aja nih ternyata si customer satisfaction-nya masih misalnya di sini fair gitu loh hasilnya, bukan good. Sehingga training ini tetap dilakukan setelahnya, tetap menggunakan internal trainer juga. Di sini ternyata cuma 60% harus ditandatangani oleh employee tetap. Jadi ini kita udah istilahnya kalau kata dokter Indosiar ya, kita sudah berusaha maksimal gitu. Tapi Tuhan ya, juga ya. tapi balik lagi, pokoknya dari sisi legal selalu based on data, selalu jangan lupa tanda tangan di sini. Ini yang akan menguatkan nanti kalau misalnya something happen yang mudah-mudahan sih enggak gitu. Kayak gitu. Baik Pak. Satu lagi boleh Pak ya? Boleh. Sedikit lagi Pak. Misalnya gini Pak, ekstrimnya Pak ya, ekstrimnya nih, PIP ini kan sebenarnya untuk yang low perform Pak. Terus tadi kan saya 3 target tersebut, ternyata sudah 3 bulan, belum semuanya capai even sampai 50% Pak. Kayak gitu Pak. Iya. Dan sepertinya, terus data-data juga sebelumnya, ini orangnya memang 2 tahun terakhir PA-nya masuk kategori D lah, dari A sampai E gitu Pak ya, masih bottom 2. Nah ini gimana Pak ya, maksudnya untuk apakah kita tetap mendevelop dia atau kita bisa mengkategorikan dia sebagai deadwood gitu untuk bisa lebih untuk managing out atau gimana ya Pak ya? Maksudnya kapan kita bisa mengkategori itu, kapan kita masih bisa develop itu? Apakah karyawan ini berada pada departemen Pak Dadi atau departemen orang lain? Orang lain Pak.
orang lain. Pak Dadi memerlukan satu orang yang dekat dengan dia, yang di satu level di atas dia untuk membantu Pak Dadi dalam proses after PIP ini. Nah, jadi Pak Dadi perlu mengumpulkan dokumentasi, balik lagi PIP itu dokumen, ya si dokumen tadi yang telah ditandatangani dengan hasil sekian, si karyawan juga sudah menerima. Atasannya itu harus mengetahui bahwa hasilnya seperti ini, sehingga perusahaan mungkin akan mengambil langkah berikutnya gitu loh. Nah, sebelum itu terjadi, nanti ada win-win dari atasan tersebut sama dia. Biasanya kalau approach-nya itu seperti itu, Pak Dadi, itu lebih masuk dibandingkan dengan orang eksternal yang nggak tahu pekerjaan departemennya seperti apa, dengan modal CPIP kertas tadi, itu langsung eksekusi, itu kayaknya ada kemungkinan akan jadi problem gitu loh. Nah, saya biasanya selalu win-win. Makanya saya awal-awal saya menjadi HR itu, saya jadi likable aja dulu. Disukai aja dulu gitu loh. Biar semua orang kalau ada isu apa-apa ya mereka share, mereka cerita. Nggak jadi toksik, nggak jadi cerita kemana-mana. Nah, kalau misalnya karyawan udah cerita kemana-mana tuh berarti kita belum bisa membangun culture yang baik tuh di perusahaan. Kalau misalnya karyawan bisa ngomong apa adanya ke HR, ke manajemen, nah itu berarti kita membuka, berarti culture kita open gitu untuk karyawan, open communication. Gitu. Jadi saya sangat menyarankan untuk personal approach dulu ke orang yang terdekat dari orang tersebut. Dari leadernya Pak, yang mungkin bisa leadernya ya gitu ya. Yes, orang yang terpojok itu kalau dijudge kadang dia malah makin melawan. Malah balik, betul. Yes. Thank you Pak. Sama Pak Dadi. Waktunya. Selamat siang. Terima kasih Pak Dadi. Menarik nih Pak Malik. Tadi kan Pak Dadi sempat bahas gimana kalau misalkan orang itu nggak lulus PIP ya Pak ya. Yes. Nextnya apa? Nah, kalau ngomongin nggak lulus PIP nih Pak, ada nggak sih Pak yang menurut Pak Malik tuh maksimal tuh orang itu di PIP dalam setahun tuh berapa kali sih Pak? Kan ada ya, misalkan awalnya dia nggak lulus nih, tapi masa PIP-nya sudah selesai. Iya. Ya kan, kalau misalkan diperpanjang tuh kadang-kadang usernya ada yang nggak mau, ada yang mau. Tapi sebenarnya nggak mungkin dong kalau misalkan karyawan itu tidak perform di PIP terus-terusan sampai misalkan 2-3 kali. Iya. Bener dong Pak, karena kan PIP biasanya paling cepat, kemarin Pak Malik bilang paling cepat 2 minggu. Tapi sebisa mungkin jangan 2 minggu lah, jadi biar kelihatan progresnya. Betul, betul. Maksimal itu setahun itu tuh berapa sih Pak? Apakah 1 kali Kalau cukup, menurut atau saya 2 kali udah banyak. 2 kali udah 2 banyak kali ya udah Pak? banyak. Jadi udah 2 kali itu berarti 2 kuarter, katakanlah maksimal ya 3 bulan plus 3 bulan, 6 bulan itu udah banyak. Tapi balik lagi kadang-kadang saya juga bingung nih kadang-kadang ya kalau di perusahaan-perusahaan yang saya pernah pernah bekerja, kadang atasannya terlalu baik, ownernya terlalu baik gitu loh, presiden direkturnya terlalu baik. Jadi ya udah, yang penting kita ada dokumentasinya gitu. At the end of the day, PIP hanya sebuah dokumen gitu. Oke. Jadi sebisa mungkin ketika kita mau bikin PIP itu menjadi suatu culture pembelajaran, kita juga harus ngeset ya Pak, maksimal berapa nih? 2 atau misalkan maksimal 1, misalnya mungkin ada beberapa perusahaan yang udahlah cukup sekali, kita cukup memberikan PIP sekali, tapi mungkin jangka waktunya cukup panjang. Tapi kalau misalkan memang udah dikasih PIP sebanyak 2 kali enggak lolos juga, berarti mungkin culture-nya nggak sesuai ya Pak ya. Iya. Ada 2 nih, antara culture yang nggak sesuai atau dari segi knowledge-nya karyawan tersebut memang belum mumpuni untuk di posisi tersebut. Betul. Nah, nanti bisa dievaluasinya apa? Dari segi rekrutmen. Dulu ketika merekrut orang ini bagaimana? Gitu. Itu prosesnya bisa dievaluasi sampai sejauh itu. Oke, sebenarnya kalau proses rekrutmen itu rada lama, perlu juga ya Pak, lebih detail Pak, dalam arti. Jadi ketika kita ngerekrut orang, kita benar-benar harus detail juga ya, sampai segi performance di awal ya. Yes, betul. Kita harus lihat juga histori karyawan tersebut gimana, apakah job hopper atau enggak, pindah-pindah perusahaannya cepat atau enggak, misalnya hitungan bulan, ada di beberapa perusahaan tapi hitungannya bulan semua. Nah, itu bisa jadi red flag lah kalau kata anak sekarang gitu dari sisi rekruternya. Walaupun tetap kalau misalkan dia memiliki kemampuan dan kapabilitas, tetap diundang, tetap
kita cari tahu kenapa, kadang-kadang ada alasan tertentu yang memang kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya dari situnya aja kurang, terus ketika bekerja sudah terbukti, berarti udah match nih. Memang ini karyawannya yang bermasalah gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Malik. Selamat siang, Pak Malik. Paparannya menarik sekali nih. Saya mau bertanya, ketika kita sudah melakukan PIP dan karyawan tidak menunjukkan hasil yang memuaskan, baiknya tindakan selanjutnya apa yang perlu dilakukan agar tidak terlihat berat sebelah? Terima kasih, Pak. Oke, agar tidak terlihat berat sebelah, kita perlu 3 peran. HR sebagai komunikator, karyawannya memang mau, dia tertarik untuk join PIP, dan yang ketiga adalah atasannya. Nih, ini kadang-kadang atasannya biasanya ngelempar ke HR aja gitu loh. Kalau ada masalah, udah deh lu aja deh yang ini yang ngomong, gue udah males. Nah, kan kadang itu kan jadinya personal juga sebetulnya gitu. Padahal ini 3 elemen, saya buka di beberapa literatur, semuanya mengatakan bahwa memang tiga-tiganya ini harus berperan. Nah, ini kalau tiga-tiganya sudah berperan dengan baik, insya Allah nggak akan berat sebelah. Nah, atasannya harus mau meluangkan waktu, karena harus ada effort, ada waktu yang akan dikorbankan. Misalnya kalau atasannya itu misalkan di bidang sales yang banyak keluar, aduh ini waktunya berharga gitu, 1 jam 2 jam ini bisa closing deal 10 juta gitu, bisa kehilangan 10 juta. Nah, tetap itu penting juga gitu. Seperti yang saya katakan tadi, ada kita nggak cuma cari bisnis doang, tapi kita maintain juga nih orang-orang yang di dalamnya. Karena kalau yang di dalamnya ini nggak bagus, lama-lama juga akan habis juga gitu. Harus dua-duanya, harus 2 aspek, internal dan eksternal, sehingga internal eksternal rapi, terus 3 peran dari 3 roles dari 3 posisi tadi ya, karyawan, manajer, dan si HR, maka ini akan terjadi sesuatu yang harmoni gitu. Semoga yang bertanya jelas Yes. ya. Kalau nggak jelas Harus boleh mau meluangkan bertanya lagi. waktu. Oke. Iya betul ya Pak. Kadang-kadang memang ketika melihat wah anaknya nggak perform, tapi dari sisi usernya maunya cepat. Sedangkan kan Nah, setiap orang kan proses belajarnya beda-beda ya Pak. Ada yang betul dalam sekali. seminggu dia udah tahu, oh ternyata dia udah tahu nih perubahannya. Tapi bahkan ada orang yang memang butuh waktu lebih untuk belajar, setelah itu baru exercise, jadi proses belajarnya cukup lama gitu. Nah, mungkin disinilah peranan HR untuk menjelaskan nih ke usernya, anaknya tuh ternyata seperti ini, memang tidak bisa dalam waktu yang cepat gitu. Dan kira-kira usernya mau nggak nih meluangkan waktunya lebih untuk in charge bantuin anaknya. Biasanya kayak acara aja deh, acara aja deh Iya. gitu. Oke, selanjutnya ada yang raise hand nih Pak, namanya Namira Amijaya. Halo Mbak, boleh Mbak langsung bertanya aja kepada Pak Malik? Apakah sudah bergabung? Halo, selamat sore. Oke, Halo, sore silakan Mbak Mbak Namira. Namira. Iya, sebetulnya sih tadi pertanyaan yang intinya tadi sudah ditanyakan oleh yang sebelumnya ya, yang masalah apabila PIP itu tidak sesuai target gitu, terus bagaimana. Tapi saya ada pertanyaan lain sih. Tadi ada yang menarik yang Pak Malik sampaikan, yaitu ada karyawan-karyawan yang sebetulnya mereka bukan low performers, tapi udah mulai minta PIP gitu kan ya. Itu kan berarti ada komunikasi yang baik gitu, dan kebetulan di perusahaan saya itu kami sedang juga mencoba untuk rebranding PIP. Jadi bukan menjadi sesuatu hal yang menyeramkan gitu ya, atau sesuatu yang hanya dibuat untuk managing out. Mungkin ada tips mengenai ini Pak Malik gitu. Itu Oke, aja sih. iya. Jadi gimana supaya Oke. PIP ini benar-benar menjadi apa namanya, benar-benar development tools gitu secara umum, bukan jadi sesuatu yang mengerikan gitu, mungkin dari sisi brandingnya atau komunikasinya atau apa gitu. Begitu sih. Terima kasih. Ya, saya mau nanya juga nih ke Mbak Namira, untuk culture yang Ya. saat ini, karyawan-karyawan yang ada keluh kesah atau masalah, apakah mereka berani bersuara? Apakah mereka
menyatakan hal itu ke atasannya masing-masing, atau ada forum tertentu seperti town hall, jadi Ya. mereka di mana mereka bisa share, atau memang mereka kasakusuk sistemnya ke kiri ke kanan gitu loh. Jadi share-nya ke teman-teman yang dekat aja karena mereka takut atau gimana. Nah itu akan sangat mempengaruhi tuh Mbak Namira. Yang saat ini terjadi bagaimana Mbak Namira? Kalau Karyawannya bagaimana? Iya, kalau saya lihat mungkin trust itu sudah mulai terbangun ya, tapi memang belum merata begitu. Jadi ada beberapa departemen atau beberapa divisi yang mereka bisa punya lebih banyak kebebasan untuk raising their opinions atau apa gitu, tapi tidak merata semua, belum merata sih. Tapi it's Oke. getting there, I think ya. Kayaknya harus di set sih sebuah program employee engagement untuk meningkatkan apa ya, eratnya hubungan karyawan antara yang satu dengan yang lain. Employee engagement itu nggak perlu mahal ya. Bahkan saya mendengar ada satu perusahaan yang cukup membelikan es kopi di sore hari, itu masing-masing departemen itu 10 sampai 20 orang misalnya jumlahnya, itu dilakukan masing-masing, karena kadang kalau misalnya satu perusahaan karyawannya banyak emang agak susah juga gitu loh. Nah, ketika mereka beli es kopi di luar dan ngobrol-ngobrol, nah itu biasanya memang nggak langsung mereka bisa langsung share apapun itu ya, tapi dibangunnya dari hal-hal kecil seperti itu, kan nggak seberapa sebetulnya yang es kopi itu. Kita nggak usah bilang yang brand inilah ternama lah gitu. Nah, berarti employee engagement itu mesti dilakukan. Terakhir outing kapan? Nah, apakah udah lama misalnya udah bertahun-tahun justru nggak pernah outing gitu. Jadi ketika perusahaan itu menuntut ke karyawan boleh dong menuntut balik, kita pengen kerjaan yang rapih, yang nyaman, yang selesai, yang prosedural, udah selesai semuanya, tapi kok nggak ada ini ya, kita nggak ngerasa diapresiasi ya. Nah, kita harus meningkatkan tuh apresiasi karyawan terhadap organisasi, terhadap perusahaan. Kita bisa perbaiki dulu dari departemen masing-masing, atau bisa dilakukan survei. Kita survei aja, kita kirimin linknya, nggak perlu nulis namanya, sehingga kita tahu, oh ternyata akar masalahnya ini gitu. Karena kalau misalnya ditulis namanya mungkin mereka masih belum berani karena masih mau dibangun. Survei itu bisa powerful banget. Kita bisa tahu, oh ternyata kepikiran ke sini ya karyawan ya. Kadang manajemen, oh kita nggak kepikiran ke situ, tapi dilihat dari sisi karyawannya, oh bener juga ya, gitu. Misalnya maksa-maksa work from home, tetap harus kerja dan lain sebagainya, tapi kita nggak perhatiin ternyata koneksi internet tuh beda-beda loh di setiap daerah gitu. Nah itu kan hal yang kecil yang kita, oh iya ya, kita cuma mikirin manajemen aja. Manajemen sih di rumah masing-masing, rumahnya rata-rata misalnya di kota, tapi untuk karyawan kita yang di luar kota, yang lagi tugas, yang lagi apa gitu. Jadi fasilitas itu harus diberikan. Tuntutan boleh, nggak masalah, tapi punishment rewards-nya itu harus ada gitu. Jalan gitu. Iya jalan. Orang-orang yang nggak telat, misalnya selama 1 tahun, kasih dong zero late, kasih uang cash di akhir tahun. Jadi mereka termotivasi untuk datang tepat waktu ke kantor. Nggak banyak, mungkin sekian ratus ribu atau mungkin 1 juta untuk 1 tahun kalau misalnya dia nggak terlambat. Atau kalau dia nggak pernah sakit, zero sick. Misalnya program zero sick. Nah itu jadi punishment and rewards itu harus berjalan gitu. Dan kita harus terbuka terhadap karyawan sehingga mereka pun akan kasih real issues-nya gitu kepada kita. Dan ketika meeting pun orang nggak segan-segan lagi untuk ngomong sesuatu yang ini bakal dimarahin nggak ya, bakal gimana ya. Nah itu butuh waktu sih, itu semua kan berarti culture ya yang nggak bisa cepat gitu loh berubahnya. Tapi dengan hal-hal kayak gitu ya, employee engagement, ada survei, potluck misalnya, potluck tuh gratis kan, nggak bayar gitu. Dari satu departemen itu wajib ngadain potluck setahun sekali aja gitu. Nah itu dari situ nanti semakin rekat hubungan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya gitu. Jadi program-programnya udah mulai harus dipikirin nih mau apa aja nih yang kira-kira balik lagi bisa pakai smart juga, attainable. Bisa nggak kita raih nih dengan target sekian, acaranya segini, atau acara 17-an, atau banyak sekali sih ininya apa metodenya gitu. Jadi maksudnya adalah sebelum branding ini, maksudnya PIP ini gitu, tapi harus dipikirkan like apa yang surrounding itu supaya ada lebih banyak trust dari karyawan ke perusahaannya gitu ya maksudnya. Betul, betul. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.
Terima kasih Mbak Namira dan Mbak Malik. Aku yakin banget pasti banyak banget nih acara-acara yang case-nya tuh sama-sama kayak Mbak Namira. Karena memang ketika kita lagi bikin sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan karyawan itu sendiri tuh pasti challenge-nya banyak banget. Wah, luar biasa. Bener nggak Iya. Pak? Challenge-nya banyak banget. Belum lagi kalau misalkan ada HR yang mungkin dia punya beberapa kantor cabang di luar Jakarta, itu pola pikirnya udah pasti beda banget, sedangkan kita dituntut untuk melakukan serentak apa namanya hal yang sama gitu. Kayak PIP performance kan PIP dan kita ngomongin performance dan PIP itu nggak peduli kan mau dimanapun kotanya harusnya kayak gitu, sedangkan treatmentnya tuh berbeda biasanya. Iya, seperti contoh ya, contoh sedikit. Dulu ketika kita mengadakan kita mengadakan training itu jauh sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Itu biasanya kan kita selalu dapat kayak semacam ya makan siang atau apa kalau memang Betul, trainingnya betul. full. Nah, ketika trainingnya online seperti ini, kita kan nggak dapat gitu. Nah, akhirnya waktu itu kita berpikir gimana ya caranya biar tetap jadi fun. Nah, akhirnya kita berikan voucher 50.000 tuh dulu, Mbak. Kita kasih voucher 50.000 untuk orang yang di rumah walaupun trainingnya online, dia harus foto makanannya dan struknya nanti untuk reimburse ke finance-nya gitu. Jadi walaupun hey ini online sih, tapi kamu tetap dapat bisa GoFood makanan, bisa apa gitu. Nah itu sederhana, tapi ternyata karyawan seneng banget, pastilah ya karyawan kalau Iyalah. dapat kayak gitu seneng. Tapi kan istilahnya berapa lah itu gitu loh. Benar-benar. Jadi sekarang udah dapet nih ya ilmunya dari Pak Malik. Oh ternyata PIP itu oke banget nih, apalagi untuk karyawan atau untuk perusahaan yang memang startup nih khususnya. Karena kalau startup kan biasanya masih mencari target yang banyak ya Pak. Waduh, Iya kan. Jadi kalau harus startup kasar. luar biasa. Iya kan. Saya pernah Ajalnya luar banyak biasa. sama teman-teman ini apa dari startup, istilahnya kaki jadi kepala jadi kaki lah, Betul. istilahnya Makanya begitu. jadi Cuma kalau nanti berhasil ya itu bakal jadi luar biasa sih. iya jadi Ada plus salah minus sih satunya pasti. betul. Makanya kenapa sekarang PIP ini lagi marak banget diobrolin. Makanya Gaji Gesa pun akhirnya berpikir, oh kita bikin obrolan HR tentang PIP. Karena memang sekarang hampir perusahaan tuh banyak banget yang ngomongin masalah PIP. Yes. Kayak nanya-nanya kayak kantor, lo pakai PIP nggak? Pakai gimana sih caranya? Gimana sih bikin karyawan tuh mau apa namanya menjalankan PIP, gimana caranya PIP itu diterima sama user. Bahkan kadang-kadang penolakan bukan cuma dari karyawan tapi dari user juga, karena dia takut kekurangan orang kan. Wah, perusahaan udah mulai aware nih dengan performance. Nanti kalau misalkan tiba-tiba dari PIP disuruh cari penggantinya atau di-cut, nanti kekurangan orang, makanya biasanya user suka ketar-ketir, buat apa nih PIP, buat apa nih PIP. Iya. Makanya kalau mau bikin Pikirannya culture, udah kemana-mana ya. benar. Nah, kalau kita mau bikin culture PIP itu pertama kali yang harus deketin adalah usernya. Iya. Oke, Pak Malik nggak berasa banget udah 2 jam. Udah mau Iya. 2 jam, kemarin udah mau 1 jam, cepet juga, sekarang ternyata cepet juga. Banyak banget teman-teman yang bertanya tentang PIP. Mungkin setelah ini Gaji Gesa bakal ngirimin link mungkin ke teman-teman yang hadir hari ini. Kalau misalkan pingin ada lanjutan, mungkin kita ngomongin performance yang lain nih. Untuk kedepannya boleh banget kasih tahu Gaji Gesa, siapa tahu nanti kita bakal ada obrolan HR lagi tentang performance hal-hal yang lainnya gitu. Yes. Oke, Pak Malik boleh dong sebelum kita tutup nih, ada yang mau disampaikan nggak sih Pak untuk rekan-rekan HR yang sudah menjalankan PIP atau sedang menjalankan PIP atau sedang meyakinkan usernya atau bos-bosnya kalau PIP itu perlu. Silakan Pak. Ya, jadi dulu ketika saya bekerja di beberapa perusahaan yang dulu ya, ada seorang karyawan yang saya melihat dia sangat potensial, tapi tadi kita sudah membahas ada istilah potensial, ada istilah performance ya. Jadi kita mau lihat nih ya, ini potensial atau performance. Nah, si karyawan ini saya lihat potensial, tapi performance-nya kurang. Dan saya rasa dia ini kayaknya salah departemen gitu loh. Walaupun dia dari jurusan angka, dia masuk ke departemen angka, tapi sebetulnya menurut saya ini nggak di sini gitu loh, dia tempatnya nggak di sini, dan dia bahasa Inggrisnya bagus banget, Mbak Tari ya, bahasa Inggrisnya bagus banget si karyawan ini, sampai akhirnya dia resign gitu loh. Jadi program PIP belum sempat kita kasih, dia keburu resign duluan, dan dia akhirnya apa? Akhirnya dia itu
diterima di perusahaan yang lebih bagus dengan gaji yang lebih besar gitu loh. Harusnya kan itu jadi talentnya perusahaan aku kan gitu. Tapi karena pada saat itu balik lagi itu momok PIP itu kayaknya kok gue malah nggak dihargain ya gitu. Jadi sayang banget kan gitu, kita perusahaan jadi kehilangan itu gitu. Jadi kalau menurut saya tolong lihat segala sesuatu, lihat kekurangan karyawan, kita lihat juga nih kelebihannya seperti apa. Kita jangan menjudge karyawan juga karena mungkin kita nggak tahu ada potensi dia di bidang yang lain yang kita tidak ketahui gitu. Jadi jangan buru-buru ngejudge karyawan tersebut gitu. Karena sudah terbukti tuh dari pengalaman saya pribadi langsung bahkan ya, dan saya sampai sekarang masih keep in touch sama si karyawan ini gitu, masih temenan di Instagram kayak gitu. Jadi karena menurut saya ini bagus karyawan ini, kok kenapa harus keluar, dan dia cuma salah departemen aja gitu loh. Kenapa dia walaupun jurusannya sesuai ya dengan departemennya. Nah, itu kan berarti kan kalau misalnya kaku karena jurusannya ini, berarti departemennya ini gitu. Enggak kayak gitu. Ketika kita sudah di perusahaan, kita lihat ada potensi dia yang lebih baik di bidang yang lain, ya kita harus facilitate itu gitu sebagai perusahaan, sebagai manajemen, kita harus memfasilitasi karyawan agar dia bisa berkembang di tempat yang lain. Nah, salah satunya dengan program CPIP ini. Jadi harus tepat sasaran, melihat segala sesuatunya secara keseluruhan, nggak cuma kejelekannya aja, dan kita jangan cepat ngejudge terhadap karyawan yang kurang bagus. Ada lagi satu dulu juga saya, seorang karyawan yang datangnya suka terlambat, padahal dulunya tuh dia oke banget gitu, dia nggak pernah terlambat. Ternyata apa? Ternyata dia harus ke rumah sakit, nganter ibunya yang sakit gitu loh. Nah itu kan kalau kita lihat secara keseluruhan, dari situ berarti kita harus longgarin tuh sedikit dari sisi absensinya, karena orang ini kerjanya bagus, dan setelah itu, setelah masalah selesai, dia balik lagi ke normal gitu loh. Kalau saya judgmental, udah mental duluan kali nanti karyawannya gitu kan. Tapi kita jangan bersikap judgmental seperti itu, kita lihat dari segala sudut gitu. Being objective, please be objective. Kalau ada saya. Oke, benar banget sih Pak. Jadi selain kita lihat performanya juga, kita juga harus aware terhadap potensi karyawan itu juga ya Pak ya. Yes, Oke, betul. oke. Oke, obrolan HR hari ini tuh banyak banget hal-hal yang bisa dipelajarin banget Pak. Karena ya kalau kita ngomongin kinerja, mau perusahaannya kecil, baik dan udah besar sekalipun, kinerja itu tetap jadi nomor satu gitu. Tetap itu yang terlihat ya. Betul. Oke, Pak Malik. Tadi aku bilang nggak berasa udah 2 jam. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Pak Malik. Terima kasih Terima udah kasih juga Mbak banyak Tali, jadi sharing. Kesa, obrolan HR yang keren banget. Mudah-mudahan terus ya ada program-program seperti ini lagi dengan topik yang berbeda-beda, mengundang berbagai speaker juga ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah join di obrolan HR hari ini sampai selesai. Nantikan obrolan HR berikutnya, pastiin buat follow Instagramnya Gaji Gesa dan HR Update Gaji Gesa, dan juga follow link ini ya, karena biasanya tuh Gaji Gesa selalu update tentang obrolan-obrolan HR selanjutnya itu di link ini ya. Kalau gitu aku aku undur diri. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Terima kasih dan selamat sore semuanya, sukses selalu.